Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa WGTIK. Perkenalkan, nama saya Febrianti Stefani. Saya salah satu dosen di kelas WGTIK semester ini. Saya memegang kelas 01. Di grup Telegram, teman-teman sudah melihat list dosen masing-masing kelas. Jadi nanti kalau ada komplain terkait LMS, terkait presensi, terkait tugas-tugas, bisa langsung komplain ke dosen masing-masing di grup Telegram, langsung bisa tag nama beliau, gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi pembicara, saya akan menyampaikan terkait hal yang perlu diketahui oleh rekan-rekan terkait mata kuliah ini. Open cam-nya serius open cam ya, teman-teman. Saya dosen zaman now, jadi tahu kalau itu pakai video di loop ya. Apalagi cuma still image. Ini dalam bentuk menghargai pembicara aja. Kalau teman-teman nanti ada kendala eh, karena kuota dan segala macam, boleh kok nanti di close cam beberapa saat. Saya screening dulu ya di layar saya untuk mengcapture siapa saja yang hadir dan mengikuti aturan perkuliahan. Jadi ini sudah direcord. Jadi saya coba geser-geser galeri terlebih dahulu. Oke, sudah sampai halaman 8. Oke, baik teman-teman, seharusnya sudah terlihat ya di layar LMS. Oke, baik terkait mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah di S1 Informatika yang bertujuan untuk membangun pemahaman terhadap perkembangan di bidang informatika maupun isu-isu global terkini dari sudut pandang baik praktisi maupun akademisi. Selain itu, mahasiswa mampu menggunakan perangkat, makanya nanti akan ada tutorial, ya. Nggak semua bentuknya ceramah gitu ya. Ada juga yang sifatnya discuss, kemudian ada juga yang sifatnya mencoba beberapa tools dari narasumber. Dikarenakan S1 Informatika memiliki ciri khas dalam sistem cerdas, maka topik-topik yang akan teman-teman dapatkan mayoritas di area artificial intelligence, machine learning, dan sistem cerdas lainnya. Dan tentunya materinya yang sekiranya teman-teman bisa tangkap ya, jadi bukan yang dalam sekali gitu. Kemudian mata kuliah ini memiliki dua buah CLO ya. PLO-nya adalah mampu menerapkan metode computing secara efektif dan efisien. Kenapa metode computing? Karena mungkin ada tools ya.
walaupun jangan bayangin akan dalam sekali. Kemudian calon satunya mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan di bidang informatika atau isu-isu global terkini. Dan itu bentuk asesmen calon satu adalah kuis di setiap eh, pekan sesi wawasan. Ya, jadi ada dua jenis perkuliahan, wawasan. Yang kedua adalah praktek tools. Untuk wawasan, maka langsung kita assess di setiap pekan. Jadi, nggak kayak mata kuliah lain yang berapa pekan kemudian baru ujian. Kita akan langsung asesmen di setiap materi wawasan. Kemudian calon dua, mahasiswa mampu mendemonstrasikan. Nah, kalau yang ini bentuknya penugasan. Jadi teman-teman mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh narasumber, melanjutkan apa yang ditutorialkan, dan menyelesaikannya dan mengupload ke LMS gitu ya. Ada sekitar 4 tools yang akan teman-teman coba. Untuk presensi, ketika sinkronus, artinya seperti ini ya, tatap muka online, maka teman-teman akan mendapatkan 2 presensi yang akan di-open hanya sebanyak 15 menit, dibuka secara random. Jadi nggak selalu sama waktunya. Kemudian makanya sangat diharapkan teman-teman fokus gitu ya. Walaupun mungkin nyambi mengerjakan sesuatu minimal fokus kupingnya ya, minimal kupingnya. Kalau memang sangat tidak bisa menatap ke layar. Tapi sangat diharapkan teman-teman bisa fokus karena di sini bisa menjadi cikal bakal teman-teman jadi tahu passion teman-teman informatika itu sebelah mana. Oh saya mau AI bidang apa? AI itu luas dan AI itu nanti endingnya bisa membuat teman-teman menentukan mau ke lab riset mana, mau mendalami calon tugas akhir. Nah, tugas akhir sudah bisa teman-teman cicil dari sekarang minatnya. Jadi jangan sampai baru semester 6 baru kebingungan saya ini sebenarnya mau kemana. Nah, harapannya di mata kuliah ini teman-teman sudah tahu bungkus-bungkusnya ataupun basic-basic ilmu berbau bidang AI dan nggak cuma terbatas AI, nanti ada beberapa ilmu umum. Mohon dimanfaatkan dengan baik ya. Kemudian penilaian CL satunya 50%, CL2 50%. Nah, dikarenakan kita sorry, asesmen CLO dikolek setiap pekan, CLO 1 maupun CLO 2, maka remedial hanya kita berikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang kita tahu memang komitmen untuk hadir ya. Dan for your information ya, ini bukan mau nakut-nakutin, tapi ini trennya. Mata kuliah WGTIK salah satu mata kuliah dengan kelulusan rendah. Kenapa? Karena menggampangkan mahasiswanya. Wah, cuma nonton orang ngomong gitu ya. Uh, ujung-ujungnya lupa ngerjain kuisnya. Ujung-ujungnya lupa ngerjain tugasnya. Karena tidak ada kumpul fisik gitu ya. Padahal ini salah satu mata kuliah yang paling mudah seharusnya untuk mendapatkan nilai A. Oke, jadi saran bagi teman-teman, apalagi yang sudah mengulang, yang mengambil kembali, semoga bisa memanfaatkan dengan baik momen kuliah online. Saya yakin online kuliah itu lebih memudahkan di tengah-tengah kuliah onsite, apalagi materi yang diberikan tidak berat ya, tidak yang coding gitu. Jadi mohon teman-teman, yuk kita sukseskan mata kuliah WGTIK bisa lulus 100%. Minimal kelulusannya adalah D, dan jika teman-teman nanti ingin remedial, mohon pastikan selalu mengisi presensi. Anda hadir di layar, tapi tidak mengisi presensi, sama saja tidak hadir ya. Jadi jangan lupa mengisi presensi. Untuk kuis sendiri, ada di LMS, kita bukanya defaultnya Senin jam 13.30. Ya, Senin kita akan open karena kita harus mengolah dulu materinya menjadi kuis. Bentuknya biasanya pilihan ganda dan itu diacak. Setiap mahasiswa akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda. Durasi pengerjaannya biasanya cuma 20 menit gitu ya. Terus hanya dibuka mulai dari Senin 13.30 hingga Kamis tengah malam. Ya, jadi mungkin teman-teman udah tahu polanya. Kalau kami belum mengopen, ada kelas yang belum mengopen, hari Senin jam setengah 2, mohon langsung tag dosen tersebut di grup Telegram. Oke?
Takutnya beliau lupa mengopen gitu ya. Kemudian setiap kuis itu akan berhubungan dengan materi, slide akan kita share, video rekaman juga kita akan share. Bagi teman-teman yang memang kondisinya memang jadwalnya bentrok, kami sudah mendata memang ada 2 kelas bentrok, maka presensinya bentuknya berbeda, tetap ada screen capture, tapi ketika menonton rekaman. Kemudian untuk CO2 itu karena bentuknya implementasi tools, maka di pertemuan bersama narasumber teman-teman tutorial bareng, biasanya sih nggak selesai ya sampai sampai selesai utuh produknya, maka ditugaskan. Jadi biasanya ketika pekan ini misalkan materi tools, minggu selanjutnya kita akan bikin asinkron gitu ya, biar teman-teman ada waktu untuk menyelesaikan atau menyelesaikan produk yang sudah dimulai di pekan sebelumnya. Bisa jadi berkelompok, bisa jadi masing-masing. Sehingga sangat penting untuk teman-teman mengetahui ini anak PGTK siapa aja, ada teman atau enggak gitu ya. Karena bisa jadi ada yang berkelompok, ada yang individu. Itu dan bagi teman-teman yang belum join grup Telegram, mohon segera join grup Telegram. Dan bagi yang belum terenroll di LMS, di grup Telegram sudah ada informasi form untuk proses pengedan mahasiswa. Nah, berhubung saya dosen 01, saya baru bisa mengenroll mahasiswa 01 saja. Nanti dosen-dosen kelas lain akan saya infokan untuk bisa segera mengenroll mahasiswa. Bagi yang belum terenroll juga di sesi presensi, ya, mohon siapkan dulu saja bukti screen capture-nya dan bisa mengontak dosen jika dosennya memang belum enroll teman-teman. Tapi ingat jangan sampai melewati tanggal pertemuan. Jadi kalau teman-teman baru request minggu depan, diasumsikan minggu yang lalu teman-teman tidak hadir, walaupun ada screen capture-nya. Ya, jadi kalau hadir sekarang segera screen capture dengan sesuai aturan yang diberikan. Nah, di sini ya. Untuk perkuliahan kali ini aturannya mahasiswa wajib merename akun di Zoom dengan nama dan NIM. Kenapa? Karena Zoom ini kita rekam dan saya akan nge-scroll halaman depan beberapa page gitu ya yang memperlihatkan teman-teman open cam atau tidak gitu ya. Nanti kita secara random akan mengecek. Kemudian yang kedua, kalau memang ada kendala boleh uh, close kamera 30 menit setelah sesi pembicara berbicara dan mungkin di open lagi ketika sesi tanya jawab. 30 menit pembicara ya teman-teman, saya bukan pembicara. Jadi masih ada 30 menit di sesi pembicara yang dimulai 1 menit lagi. Kemudian presensi dilakukan di LMS. Presensi dilakukan di LMS, akan dibuka 2 kali, harus mengisi keduanya baru dianggap hadir, dan presensi ini akan menjadi apa ya syarat untuk kalau mau susulan atau remedial. Ya. Tidak mempengaruhi nilai, tapi berefek kepada kalau teman-teman ternyata harus remedial. Diwajibkan mengupload screen capture layar komputer utuh, ya. Kalau di handphone berarti layar utuh handphonenya. Nah, cuma saya tidak menyarankan sering-sering di handphone, apalagi kalau memang itu sesi demo tools, karena buktinya adalah presensi buktinya adalah bukti kalian mengerjakan tutorial di hari itu. Kemudian yang menampakkan wajah serta menampakkan wajah pemateri yang sedang menjelaskan. Jika uploadannya tidak sesuai harapan, maka dianggap tidak hadir. Remedial calo hanya diberikan kepada mahasiswa dengan kehadiran minimal 75%. Dan setiap sesi WGTIK, kami akan buka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang bertanya, kami akan langsung tambahkan nilai di CLO-nya. Semakin sering teman-teman bertanya, maka mungkin teman-teman nilainya bisa cepat A gitu ya, kalau ingin cepat-cepat A gitu. Karena kuis belum tentu ada di slide ya. Bisa jadi isi kuis adalah sesuatu yang disebutkan oleh pembicara. Karena kuis langsung di-create saat itu juga dan ditambahkan ketika selesai acara. Jadi bisa jadi di slide tidak ada, tapi kalau yang memperhatikan mungkin bisa menjawab. Harus ditonton rekamannya dengan seksama. Sekian mungkin pengantar dari kami, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akan masuk ke sesi materi. Alhamdulillah hari ini sudah hadir pemateri kita, Ibu Dr. Emma Rahmawati, yang akan memaparkan, uh, memberikan insight terkait topik Insight AI, Machine that can learn to think. Beliau adalah Head of Intelligence System Research Group atau KK Intelligence System ya, kalau teman-teman tahu di informatika ada 4 KK. Salah satunya KK Intelligence System yang merupakan salah satu ciri dari S1 Informatika. Beliau juga dosen di Fakultas Informatika, mungkin beberapa, mungkin belum ya, beliau mengajar mata kuliah tingkat 2 ke atas gitu ya. Kepada Ibu Emma, sudah siap Bu Emma? Sudah, Bu Fani, suara saya terdengar jelas? Oh, tenang Bu. Saya cari dulu Bu Emma yang mana ya kita. Oh, ada. Kita spotlight. Mungkin Bu Emma bisa sambil menyiapkan share screen-an, Bu. Saya izin share screen ya, Bu Fani. Boleh. Sambil Bu Emma men-share screen, izin saya membacakan CV beliau. Beliau Muncul? adalah Cek. muncul, muncul Bu. Saat ini belum. Udah muncul belum Siap, teman-teman? siap. Kalau di saya apa belum? Bu Emma sudah share screen? Sudah? Nggak kelihatan? Ini saya. Belum diklik ternyata. Udah. Baik, izin Bu Emma sebentar lagi saya sedikit menjelaskan terkait CV Ibu ya. Beliau lulusan S3 dari ITB. Beliau menjadi ketua kelompok keahlian intelijen sistem, dan beliau aktif dalam banyak penelitian yang berhubungan dengan artificial intelligence, kemudian juga beberapa mahasiswa tugas akhir beliau juga bermain di area tersebut seperti pendeteksian penyakit glaukoma, segmentasi citra medis, dan banyak topik-topik lainnya. Jika teman-teman tertarik, sangat bisa men-searching beliau di website fakultas maupun di website KK Intelligence System, atau langsung bisa ke Open Lib ya, kalau tertarik ingin tahu bisa searching nama beliau. Baik, kepada Bu Emma, saya persilahkan Bu. Enggak. Baik, terima kasih Bu Fani. Suara saya aman ya? Aman Bu. Aman. Baik, selamat siang. Saya manggilnya apa sih? Adik-adik. Teman kan kalian bukan teman saya ya, mahasiswa. Baik, mahasiswa sekalian, adik-adik lah ya. Terima kasih sudah hadir pada kuliah pekan pertama wawasan global TIK. Sebelum saya ngobrol banyak tentang apa yang ada di dalam AI, Insight AI, saya akan menunjukkan video yang baru saja dipost oleh OpenAI kemarin. Tolong diperhatikan baik-baik ya, ini menarik. Videonya muncul nggak Bu Fani? Muncul Bu, tapi soundnya nggak ada. Sound. Ya, biasanya ada Nggak usah, settingan Bu. nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah pakai sound.
Menarik ya. Sebentar, saya tutup dulu. Ada yang bisa nebak tadi ChatGPT dan apa? DALL-E 3. DALL-E. DALL-E yang 3 udah muncul, baru-baru muncul. Baik, mohon dibantu cek yang muncul sekarang slide betul. Betul, Bu. Betul. Betul, Bu. Jadi saya pakai 3 layar ini, jadi saya ganti-ganti di situ. Mohon diingatkan kalau yang muncul di kalian bukan seperti yang saya omongin, gitu ya. Baik, slide-nya banyak tapi nggak akan banyak saya panjang lebar jelaskan satu persatu slide. Slide nanti akan di-share oleh Bu Fani, sudah saya kirimkan. Jadi seperti judulnya, kita akan ngulik-ngulik apa sih yang ada di dalam AI ini, gitu ya, artificial intelligence, AI atau AI, AI gitu ya, kita orang Indonesia. Beberapa hal yang akan saya tunjukkan, akan saya share hari ini ke mahasiswa sekalian, beberapa snapshot tren terkini dari AI, kemudian sedikit sejarah tentang AI, apa sih kok ujuk-ujuk, kan nggak mungkin ujuk-ujuk dia sekeren sekarang gitu ya. Teknologi-teknologi pendahulu apa saja yang sudah pernah muncul, dan kita akan cerita sedikit saja supaya kita bisa menghargai jerih payah para ilmuwan yang telah menemukan cikal bakal dari AI. Terus saya akan ngomongin apa yang ada di dalam AI, machine learning, deep learning, dan generatif AI. ChatGPT, DALL-E adalah contoh dari generatif AI, gitu ya. Nah, kemudian saya akan tunjukkan beberapa perkembangan aplikasi AI, banyak banget ceritanya. Yang terbaru per 2023 saya akan tunjukkan. Siapa tahu itu akan bisa memberikan insight atau memberikan kalian motivasi untuk topik TA. Karena sayang banget kalau kita nggak ngikutin tren. Trennya kemana, trennya ke kanan, tapi kita malah bikin TA-nya ke kiri gitu kan. Jadinya nggak inline dengan tren. Terus terakhir, sedikit saya akan menyampaikan tentang apa sih yang membuat AI sekarang belum sepintar manusia. Gitu. Kita lihat ya. Nah, tadi DALL-E sudah. Ada yang tahu ini apa? Presiden Ukraina ya. Masih perang ya Rusia Ukraina. Dulu sempat muncul di 1 tahun lalu sekitar bulan Maret deepfake video palsu dari Presiden Ukraina yang menyerukan agar menyerah pada saat perang lawan Rusia. Tampak asli, seolah-olah asli, padahal ternyata itu adalah video palsu. Nah, ini adalah generatif AI juga. Nanti saya akan cerita apa teknologi, apa algoritma di balik itu semua. Tapi AI kita sekarang memang sudah bisa sampai seperti ini. Kemudian ini ChatGPT. Saya sempat kemarin coba, bukan, ini Bard dari Google, sorry, salah. Ini Bard dari Google. Google juga bikin chatbot mirip ChatGPT, namanya Bard. Apa sih bedanya Bard sama ChatGPT, Bu? Nanti kita lihat ya, apa algoritma yang ada di baliknya. Saya coba nanya ke dia, ke Bard ini, apa sih yang penting dalam hidup ini? Terus dia ngasih jawaban pintar banget tuh. Apa yang penting dalam hidup ini adalah hal yang subjektif dan berbeda-beda bagi setiap orang. Namun, dia bagi-bagikan jawabannya ada kesehatan, keluarga, persahabatan, dan lain sebagainya. Terus, ya mirip dengan ChatGPT, dia ngasih beberapa jawaban. Ini kan, di sini dia ngasih tiga macam jawaban. Saya bisa pilih salah satu. Gitu. Nah, bagaimana dengan ChatGPT? Nah, kalian juga sudah sering pakai mungkin. Saya nanya ke ChatGPT, sebenarnya kuliah di informatika itu susah nggak sih? Nah, ini adalah jawaban yang diberikan oleh dia. Pintar ya jawabannya ya. Padahal ini mesin. Tapi jawabannya itu udah kayak kita ngomong sama manusia. Nah, seperti dugaan kalian, benar. Ini kalian sepakat yang poin nomor 2. Bahwa sebagian besar program informatika mengharuskan mahasiswa memahami matematika tingkat tinggi. Ini jadi momok buat mahasiswa. Selain matematika, ada bahasa pemrograman juga. Nah, ini adalah contoh implementasi dari AI yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Nah, teknologi yang ada di balik ChatGPT ini disebut, kalau kalian sering dengar mungkin sekilas gitu, sering dengar LLM, Large Language Model, model bahasa besar. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nggak enak, Large Language Model.
pada dasarnya si LLM ini adalah neural network juga, jaringan saraf tiruan, jaringan saraf yang kalian pelajari di machine learning. Sorry, ini tingkat 2, berarti belum belajar machine learning. Oke, abaikan saja yang bagian itu. Tapi pada dasarnya ini nggak jauh-jauh dari machine learning. Saya akan nanti ngulik sedikit tentang apa itu machine learning, apa bedanya sama AI, apa bedanya sama deep learning. Jadi sebenarnya AI itu apa gitu ya. Nah, kalau kita, saya punya satu video lagi. Ini adalah self-driving car simulasi. Tombol play-nya di mana? Oh, tombol play-nya ketutup. Sebentar ya. Ketutup. Sebentar. Saya harus... ini dia. Muncul ya, mobilnya jalan. Self-driving car, tapi dia masih sendirian nih. nggak ada lawan mobil lain. Jalanannya ini simulasi yang dibuat pakai Unity, software Unity. Beberapa dari kalian mungkin pakai untuk main game, tapi di sini bisa dipakai untuk simulasi self-driving car. Ini yang bikin mahasiswa S1 dulu, jadi dia pengen bikin gimana caranya mobil itu bisa jalan sendiri tanpa nabrak. Jadi objektifnya adalah mobilnya nggak nabrak kiri kanan, terus bisa tahu harus belok kemana, kayak gitu. Ini yang bikin mahasiswa kita udah lulus, kerja di lupa saya. Menarik ya. Nah, itu adalah salah satu contoh metode yang dipakai untuk self-driving car dan untuk game adalah di reinforcement learning. Aduh Bu, ini apalagi istilah-istilahnya tidak bisa dimengerti oleh kami. Nanti saya akan ke sini lagi. Jadi ini adalah contoh, tadi adalah contoh-contoh berbagai aplikasi yang lahir dari AI. Nah, sebelum kita masuk ke dalam AI, sedikit kita berikan apresiasi kepada para ilmuwan yang telah bersimbah peluh darah, menghabiskan banyak tenaga, energi, otak untuk berkontribusi dalam perkembangan AI ya, gitu ya. Dimulai dari tahun 1700-an hingga kemudian kalau mungkin kenal sama Ada Lovelace, di situ Ava ya, ada Ava sama aja. Dia bersama dengan Charles Babbage sebagai pioneer dari programmable komputer tahun 1800, perempuan ya yang ada Lovelace. Terus seterusnya kemudian tahun 50 kalian mungkin kenal dengan Alan Turing yang dia bisa decipher pesan telegram saat zaman Perang Dunia II saat itu. Gitu ya. Dia bikin paper Computing Machinery and Intelligence. Dilanjutkan tahun 55 saat John McCarthy memperkenalkan istilah AI untuk pertama kalinya. Nah, kalau kalian pengen tahu AI ini kapan sih istilahnya muncul, itu tahun 50-an. Kayak gitu ya. Terus kalian juga mungkin pernah dengar Pak namanya Marvin Minsky. Ini Marvin Minsky. Dia lumayan juga disebut juga sebagai pioneer dari AI. Terus mungkin sempat dengar tahun 97 Deep Blue berhasil mengalahkan Garry Kasparov, seorang pemain catur dari Rusia, juara dunia saat itu dikalahkan oleh AI. Terus ada alat pel, paling seneng nih ibu-ibu, dia bisa jalan sendiri, bisa ngebersihin rumah sendiri, ibu paling seneng. Nah, tahun 2011 kalian udah lahir atau belum ya? Belum ya, belum lahir. Siri, virtual assistant. Apple mengeluarkan Siri untuk pertama kalinya. Tahun 2016 Google bikin dengan DeepMind-nya bikin aplikasi AlphaGo namanya dan berhasil mengalahkan jagoan pemain Go dari Korea. Permainan Go ini kan sangat populer di Korea. Ternyata bisa dikalahkan oleh AI. Nah, saya nggak slide saya aman? Aman Bu, aman. Oke, sip. Saya nggak akan detail gitu ya teknologi per tahun, tapi ini yang lumayan membuat kita jadi terperangah gitu.
tahun 2021 pertama kali DALL-E diperkenalkan. Ini sempat bikin polemik juga, selain orang juga suka dengan kehadiran DALL-E, bikin polemik karena dia bisa create lukisan. Nah, ini kan seniman jadi apa ya, jealous dan ada copyright di situ karena data-data yang digunakan untuk generate lukisan itu kan ada hak cipta di situ gitu ya. Terus 2022 Lambda, Google mengeluarkan Lambda, chatbot juga, namun agak ada polemik di sini karena si engineer, nanti kalian coba cari sambil googling, cari beritanya, si engineer-nya itu sempat mengklaim bahwa si Lambda ini punya kemampuan yang mirip dengan manusia, bisa persepsi, punya perception, bisa feeling kayak gitu. Nah, tapi itu didinai oleh petinggi Google. Ya, singkat cerita, beliau dirumahkan. Seperti itu ceritanya. Nah, Lambda 1, Lambda 2, tapi setelah itu nggak ada lagi, dan sekarang Google mengeluarkan BART ya. Mungkin BART adalah berasal dari Lambda juga, chatbot juga. 2022 sebenarnya ada sekitar bulan November 2022 itu OpenAI mengeluarkan ChatGPT. ChatGPT saat itu langsung dalam 2 bulan berhasil menarik minat dari 100, kalau saya nggak salah ingat, 100 juta user. Nah, itu luar biasa. Hanya dalam 2 bulan, aplikasinya bisa menarik minat sekitar 100 juta user, 100 juta pengguna. Namun, kita kan kalau yang nggak tahu alur cerita dari ChatGPT ini, mengira bahwa ChatGPT itu baru ada 2022. Sebenarnya nggak, dari sejak 2020 sudah ada GPT-1, GPT-2, seperti itu ya. Tapi yang paling booming adalah ya ChatGPT tahun 2022 itu. Tapi itu pun berbarengan dengan kasus dirumahkannya banyak pegawai Google, Facebook saat itu ya. Banyak banget dirumahkan, banyak banget terjadi kasus PHK. Terus tahun 2023 ada ChatGPT 4, OpenAI juga, setelah dia diakuisisi oleh Microsoft. Bukan diakuisisi, sorry, Microsoft menanamkan saham ke OpenAI. Jadi kalau kalian perhatikan, semua aplikasi Office itu dan termasuk Bing, Microsoft Bing, itu udah ada AI-nya tuh. Jadi karena OpenAI itu kan dikasih dana sama Microsoft kan, maka banyak aplikasi dari OpenAI, ChatGPT ini di-embed ke berbagai aplikasi Microsoft, termasuk Azure. Nah, itu dipakai di situ juga. Gitu, coba cari-cari nanti, udah keren. Oh, ternyata kok sekarang dia pinter ya, si Word-nya ya memang ada, karena ada ChatGPT-nya. Gitu ya. Nah, kalau tadi adalah teknologi yang nampak di permukaan, yang dikenal oleh kita sebagai user gitu ya, teknologi AI. Kalau yang kalian lihat sekarang ini adalah berbagai algoritma, kalau kita bilang algoritma, metode, atau model yang ada di balik teknologi itu semua. Kalau kalian perhatikan di paling kiri atas ada neural networks, ternyata dia udah dikenal sejak tahun 40-an. Mungkin itu adalah tahun lahir kakek kalian ya. Orang tua kalian kan lahirnya mungkin nggak tahun segitu. Ini adalah jadi neural network atau jaringan saraf tiruan itu bukanlah sesuatu hal yang baru, tapi sejak tahun 40-an sudah ada, diperkenalkan oleh ilmuwan Jepang, Fukushima kalau nggak salah. Silakan googling Fukushima kalau nggak salah namanya, saya lupa. Terus perseptron itu juga sudah muncul tahun 50-an. Nah, yang kalian kenal sebagai kenal nggak ya? Backpropagation, restricted Boltzmann machine, recurrent neural network di sini tuh. Itu juga bukan sesuatu hal yang baru. Nah, kemudian CNN atau convolutional neural network yang menjadi backbone dari DALL-E salah satunya. DALL-E di belakang itu ada CNN gitu. Itu sudah muncul dari tahun 80-an oleh Yann LeCun. Yann LeCun masih hidup. Yann LeCun dia ada di Facebook sekarang, jadi engineer di Facebook. Di situ dia sudah memperkenalkan CNN yang sekarang disebut sebagai CNN gitu ya. Namun saat itu idenya agak
kurang bisa diterima oleh para ilmuwan, saintis. Kita sebagai seorang saintis, saya gitu ya, akademisi, researcher, dosen, pasti punya komunitas, gitu kan. Nah, idenya dia saat itu tidak bisa diterima dengan mudah karena kita tahu bahwa yang namanya neural network itu baru bisa berjalan dengan super duper baik ketika ditunjang oleh hardware yang bagus. Makanya sekarang ada GPU, TPU gitu, GPU, TPU gitu kan. Nah, zaman itu tahun 80-an ini belum ada. Sehingga prinsip atau konsep dari CNN, cikal bakal dari deep learning ini agak tidak bisa booming seperti sekarang. Nah, kapan CNN atau deep learning ini mulai booming? Itu tahun 2012. 2012. Nanti saya ceritain, saya tunjukin beberapa gambar yang kenapa sih ini bisa booming dan apa sih yang terjadi pada saat itu gitu. Sehingga tiba-tiba deep learning jadi booming. 2012 mulai muncul CNN pertama kali oleh AlexNet, terus GAN 2014 atau deepfake yang cikal bakal dari deepfake tadi yang kalian lihat pertama kali di awal-awal Presiden Ukraina videonya dipalsukan itu pakai GAN, Generative Adversarial Networks. Pelopor dari GAN masih hidup sampai sekarang, masih muda, masih umur 30-an. Dia wajahnya nggak saya tunjukin, namanya Ian Goodfellow, silahkan googling. Dia sempat kerja, jadi engineer di Apple, terus baru-baru ini beberapa bulan yang lalu dia keluar dari Apple karena tidak setuju dengan kebijakan work from office yang baru diterapkan oleh Apple. Jadi harus 3 dari 5 hari seminggu itu harus ngantor gitu. Nah, si timnya Ian Goodfellow, pelopor dari GAN, pioneer dari GAN ini, nggak mau ngikut. Akhirnya dia keluar, terus sekarang di DeepMind-nya Google. Wah, itu seru tuh cerita itu. Tahu dari mana Bu ceritanya? Baca-baca berita aja. Terus 2015 Elon Musk bikin OpenAI, meskipun pada akhirnya nanti Elon Musk keluar ya dari OpenAI dan bersama dengan Sam Altman. Sam Altman ini masih ada, masih sampai sekarang di OpenAI. Lalu 2017 kalian lihat di sini ada kata Transformers. Ini bukan robot atau film Transformer itu bukan, tapi ini adalah arsitektur pada deep learning yang pada akhirnya ini mendasari berkembangnya large language model atau ChatGPT dan BART seperti yang saya tunjukkan tadi sekarang ini. Gitu. Jadi mereka tuh pakainya transformer sekarang. Bukan lagi RNN, bukan lagi LSTM, tapi transformer. Kalian lihat di sini 2017 transformer mulai muncul, berikutnya sudah mulai ada large language model seperti BERT dan GPT-1. Seterusnya hingga kemudian 2022 dan seterusnya ChatGPT semakin matang gitu ya. Kalau kalian lihat ChatGPT GPT, GPT-nya itu singkatan dari Generative Pre-trained Transformer. Lihat, dari 2017 Transformer sudah ada, 2022 cuma dalam 5 tahun udah keren banget ChatGPT itu ya. Jadi apa sih yang kita bisa lihat dari sini bahwa apapun sumbangsi yang diberikan pada perkembangan teknologi itu menjadi landasan bagi perkembangan teknologi berikutnya. Jadi kalau kalian mau bikin TA, terutama mahasiswa, eh, ikuti apa yang lagi berkembang saat itu, ikuti arusnya. Jadi jangan bikin arus sendiri atau malah kita itu kayak nggak berkembang, masih pakai teknologi yang lama, masih pakai algoritma yang lama, masih pakai metode yang lama. Jadinya nggak ngikutin teknologi ini, gitu ya. Nah, ini yang menarik. Saya punya gambar 2 di situ. Artificial Intelligence dan Machine Learning. Artificial Intelligence sama nggak sih sama Machine Learning? Kira-kira sama nggak? Ada yang tahu jawabannya? Nggak usah nanya ChatGPT dulu, kelamaan. Salah jawab nggak apa-apa. Teman-teman bisa loh open mic atau bisa Oh, bisa ya. berinteraksi di chat, boleh. Ada yang tahu apakah AI Boleh, sama Bu. dengan mesin learning?
Tadi ada yang jawab, Bu, beda katanya. Oh beda. Beda, Kenapa Bu. beda? Machine Beda. learning itu bagian dari AI, kalau nggak salah. Machine learning bagian dari AI. Saya cuma dengar suaranya, nggak bisa lihat wajahnya, tapi betul. Machine learning bagian dari AI, gitu ya. Saya tahunya cuma itu, Bu. Kalau disuruh jelasin lebih lanjut, nanti nggak tahu. It's okay, nggak apa-apa. Kalau kita lihat, kok nggak bisa jalan? Oh ya, di sini. Jadi AI itu bukan machine learning. Meskipun machine learning menjadi engine utama dari perkembangan AI yang terlihat di permukaan sekarang ini, gitu ya. AI memang bukan machine learning, tapi machine learning menjadi engine utama dari berkembangnya AI ini, gitu ya. Nah, AI itu adalah subfield dari computer science, ilmu komputer, di mana dia mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan human intelligence, yang membutuhkan kecerdasan manusia. Jadi diharapkan yang namanya AI sistem ini, dia mampu melakukan berbagai pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, sementara menurut Andrew Ng, profesor di Stanford, dia yang bikin Coursera, tahu Coursera kan ya? Dulu dia yang bikin, dia yang mempelopori pembuatan Coursera. Dia juga yang ada di belakang deeplearning.ai, dia juga yang ada di belakang landing.ai. Gitu. Dia juga yang ikut andil dalam mendirikan DeepMind-nya Google. Nah, namanya saintis, ilmuwan itu kita memang tidak bersaing. Kita kesini ke sana tujuannya sama untuk creating something useful gitu ya, nggak ada saingan gitu. Nah, menurut beliau sebenarnya kalau kita pengen tahu AI ini apa, AI ini adalah kumpulan dari berbagai tools. Ada supervised learning, generative AI, unsupervised learning, sama reinforcement learning. Perhatikan ukuran dari buletan yang ada di situ. Yang paling gede adalah supervised learning. Jadi, kalau kalian sempat menduga apakah ukuran dari bulatan ini ada maknanya? Betul, ada maknanya. AI sekarang, perkembangan AI sekarang ini memang paling banyak mostly disupport oleh supervised learning. Masih di situ. Meskipun DALL-E, ChatGPT gitu ya, itu kan termasuk dalam generative AI ya. Ini generative AI itu DALL-E, ChatGPT, BART itu generative AI, tapi generative AI di sini ini generative AI itu disupport sebenarnya oleh supervised learning. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa perkembangan AI paling besar-besaran terlihat seperti sekarang, ini banyak disumbang oleh perkembangan supervised learning. Supervised learning itu apa, Bu? Gitu kan. Ada supervised learning, ada unsupervised learning. Lihat aja dari kata yang membentuknya. Supervised artinya supervisi, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan. Betul, seperti dugaan kalian, bahwa yang namanya supervised learning, pembelajaran yang dilakukan oleh mesin, itu ada pengarahnya, ada supervisornya. Supervisor ini bentuknya apa? Bentuknya adalah label. Saya belum nunjukin di sini, gitu ya, belum ada di sini, tapi bentuknya adalah label. Sementara kalau di unsupervised, namanya juga unsupervised, maka nggak ada supervisor, nggak ada yang mengarahkan. Nah, ini beda. Nah, kita nggak akan masuk ke dalam apa perbedaan dari kedua hal ini. Makanya di sini kotak supervised learning-nya gede gitu ya, karena memang supervised learning ini yang memberikan sumbangsih terbesar, kontribusi terbesar pada perkembangan AI yang sekarang. Nah, kita ke supervised learning. Simpelnya, di supervised learning, kalian melakukan pemetaan dari input ke output. Tanda panah di sini, saya tadi bilang pemetaan ya. Kita melakukan mapping dari input ke output. Contoh, bentuk mappingnya itu seperti apa? Apa yang di mapping gitu kan ya? Contoh, supaya nggak bingung, misal inputnya adalah email. Output yang diinginkan adalah kita bisa tahu mana email yang spam, mana yang non-spam. Inputnya adalah email, outputnya adalah ini spam atau bukan. Contoh berikutnya, ada banyak iklan. Gitu kan? Di medsos itu banyak iklan ya, di YouTube juga banyak iklan. Kira-kira
kalian itu kan kalau dapat iklan kadang klik, kadang enggak kan? Nah, output di sini yang diharapkan adalah klik atau enggak, yes atau no, 0 atau 1, seperti itu. Contoh berikutnya, diberikan gambar dari citra satelit misalnya, gambar satelit. Nah, output yang diharapkan adalah kita bisa tahu posisi dari mobil-mobil lain. Jadi gambar satelit. Nah, ini dipakai untuk di GPS atau self-driving cars. Contoh berikutnya, kita punya gambar-gambar mobil. Nah, output yang diharapkan adalah apakah ada goresan di mobil, apakah ada retakan dalam mobil dan seperti itu. Nah, di sini dari input-input ini mesin learning akan membuat pemetaan agar dia itu matching atau cocok dengan outputnya. Pertanyaan kalian adalah, ya gimana ceritanya? Email itu kan kalimat, Bu, gitu kan? Sekumpulan kalimat, sekumpulan sentence, gimana caranya kok saya bisa tahu bahwa ini spam, ini enggak. Kalau spam itu 0, enggak spam berarti 1, seperti itu. Nah, ada pemetaan di situ, nanti saya akan tunjukkan beberapa setelah ini. Inilah yang dilakukan oleh supervised learning. Supervise-nya itu di mana? Supervise-nya itu di label yang diberikan. Saya punya nggak di sini? Contoh, ini adalah bentuk dari label, saya tunjukin ya. Misal, saya mau bikin aplikasi review makanan, maka input yang ada itu biasanya adalah contohnya mie ayamnya luar biasa harusnya. Oh, tipe itu, sorry. Ini tipe ya, mie ayamnya luar biasa, toppingnya melimpah. Saya kasih label, ini adalah positif. Pelayanannya payah, tidak ramah, saya kasih label negatif, dan seterusnya. Nah, positif, negatif, positif ini adalah contoh label yang berfungsi sebagai supervisor pada supervised learning. Ini yang kemudian yang disebut sebagai labeled data, data berlabel. Jadi, kalau kalian nanti mau bikin sistem mesin learning atau sistem AI yang sederhana, review makanan misalnya, maka kalian harus membangun data seperti ini. Setiap kalimat berikan kelasnya, berikan labelnya, positif, negatif, seperti itu. Jika sudah dapat, banyak banget ya, datanya harus banyak, jutaan, seperti itu, ratusan juta, miliaran data, kalian akan training pada AI, training pada model, menggunakan beberapa model, lalu berikutnya jika sudah selesai di training, kalian akan melakukan testing, jika sudah selesai semua, hasilnya bagus, kalian tinggal deploy di cloud. Di cloud, sekarang umumnya di cloud ya, Azure, AWS, IBM, Google Cloud, itu menyediakan berbagai kemudahan bagi kalian yang ingin deploy machine learning application di cloud. Kalau di cloud itu kan berarti nggak usah bayar untuk hosting lagi ya, tinggal bayar biaya untuk layanan yang diberikan oleh cloud itu. Nah, sekarang trennya kayak gini. Nah, bagaimana dengan kasus text generation? Kalau kalian melihat, kalian ngetik di Google, searching kayak gitu. Kalian searching, kalian cuma baru ngetik beberapa kata, udah muncul tuh saran dari Google gitu kan. Contohnya kayak gini. Contoh ini sebenarnya I love eating, dia bisa ngasih saran bagels with cream cheese, my mother's meatloaf, out with friends, seperti itu. Ini adalah kalau kalian kayak searching di Google akan muncul seperti ini, saran-saran seperti ini. Ini sebagai text generation process, bagian dari generative AI. Nah, pada dasarnya data yang diberikan kepada sistem pada saat training, ini istilah-istilah yang agak mungkin baru, tapi tahan-tahan. Semoga kalian nanti bisa paham pelan-pelan. Saya berusaha untuk tidak membawa banyak kerumitan di sini, semoga bisa dipahami dengan mudah. Nah, data trainingnya, data yang harus disediakan supaya terbentuk model,
supaya bisa generate berbagai saran seperti ini gitu ya. Itu bentuknya kayak gini. My favorite food is a bagel. My favorite food is a bagel, terus labelnya adalah wheat. My favorite food is a bagel with labelnya adalah cream. Jadi benar-benar satu persatu. Ini adalah contoh sederhana. Ini yang dilakukan. Nah, bagian yang kanan ini adalah supervised learning. Supervised learning ini dipakai, saya tadi sempat bilang supervised learning ini menjadi dasar dari generative AI. Seperti itu, gitu ya. Jadi nggak mungkin generative AI itu tiba-tiba muncul. Nah, tren yang sekarang, mungkin kalian dengar prompt-based AI atau prompt engineering, ini sebenarnya bisa digunakan untuk enhance dari supervised learning yang ada. Saya tunjukkan diagram yang menunjukkan apa sih perbedaan dari supervised learning dengan prompt-based AI. Nah, di supervised learning tadi, kalian harus ngumpulin data berlabel. Ini biasanya lama, time consuming, mahal, dan melelahkan. Ngumpulin data, terus ngasih label, itu kan lama. Lalu berikutnya, kalian harus melakukan training, lalu berikutnya harus testing dan deploy. Nah, sementara kalau menggunakan prompt itu kayak data-data yang kalian berikan di ChatGPT, DALL-E, BART, itu disebut sebagai prompt oleh mereka. Prompt gitu ya. Nah, si prompt ini akan disimpan dan dipakai untuk training berikutnya. Nah, dengan menggunakan prompt engineering atau prompt-based AI, maka proses untuk mengembangkan mesin learning model, mengembangkan model AI menjadi lebih cepat, gitu ya. Dalam hitungan hari sistemnya udah jadi. Contoh prompt itu kayak gini. Alih-alih kalian misalnya memberikan pertanyaan atau prompt disebutnya ya kepada ChatGPT atau BART, list 10 ideas for a campaign about product misalnya, berikan yang lebih deskriptif. Itu akan membantu. Jadi tantangannya sekarang adalah bagaimana membuat prompt yang lebih baik lagi agar membantu sistem untuk belajar lebih baik lagi. Nanti saya tunjukkan apa sih bedanya GPT-1, 2 sama ChatGPT yang sekarang. Respon yang diberikan itu berbeda nanti di bawah kayaknya. Nah, AI sudah, mesin learning sudah, kita masuk ke deep learning. Kalau kalian bisa lihat gambar yang di tengah, AI, ML, deep learning, gitu ya. Deep learning adalah bagian dari mesin learning. Kalau orang nggak tahu, ya agak misleading sekarang penggunaan istilah sebenarnya. Orang taunya AI itu deep learning, padahal sebenarnya AI lebih luas dari itu, gitu ya. Nah, deep learning ini bagian dari mesin learning. Lihat, dia ada di sini di bawah, gitu ya. Kalau dia bagian dari deep learning, artinya ada prinsip atau metode dari mesin learning yang dipakai di deep learning. Nah, jadi deep learning itu lebih sempit ya daripada machine learning. Kayak gitu. Nah, prinsip atau metode atau algoritma apa dari machine learning yang dipakai deep learning? Kita akan bahas sebentar lagi. Sebelum itu ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya langsung di kolom chat aja ya, ditulis di situ. Ya teman-teman, biar nggak lupa, jika ada hal ingin tanyakan, langsung bertanya di chat sambil menuliskan nama NIM-nya ya, jangan lupa. Biar nggak lupa. Nah, selanjutnya saya tadi minum dulu haus. Makasih Bu Fani. Nah, pada dasarnya deep learning ini adalah representation learning. Wah, ini kuliahnya banyak banget istilah baru. Kalau deep learning adalah representation learning. Pada dasarnya saya punya ilustrasi yang ada di sebelah kanan, ada gambar orang, terus ada entah apa bulutan-bulutan lagi di sebelah kanannya gitu ya. Nah, ini adalah ini gambarnya ngambil dari buku deep learning-nya yang dibikin oleh MIT. Salah dua pengarangnya adalah Ian Goodfellow sama Yoshua Bengio. Yoshua Bengio itu engineer di Facebook, masih hidup semuanya orangnya. Ian Goodfellow di Google. Nah, kalau kalian perhatikan, deep learning adalah bagian dari machine learning, dan deep learning ini adalah bagian dari representation learning. Judulnya aja ada representation learning kan, representation learning. Jadi apa sih yang sebenarnya dilakukan deep learning ini? Dia adalah berusaha untuk mencari fitur. Dia pengen tahu apa saja fitur-fitur yang representatif untuk merepresentasikan si gambar ini.
kita tahu sih sebagai manusia, kita tahu bahwa oh itu adalah Bu Fani, oh itu adalah Bu Emma. Tapi kalau komputer dikasih, ketika dia diminta apa sih Bu Emma itu yang kayak gimana hidungnya, gimana matanya, gimana alisnya, dia nggak akan tahu. Nah, kita yang memberikan informasi itu. Saya kok terganggu sama videonya M. Najati ya? Sorry, saya agak terdistract. Kalau memang ini tolong ditutup aja deh. Sorry to say. Ya, soalnya muncul gitu di layar saya. Kalau nggak muncul nggak apa-apa. Oke, sorry buat yang lain. Tapi kita lanjut lagi. Jadi deep learning adalah representation learning. Itulah yang dilakukan oleh deep learning. Dia berusaha mencari representasi yang terbaik dari suatu objek. Seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, bagaimana cara dia mendapatkan representasi itu? Dia menggunakan arsitektur yang disebut sebagai neural network. Ini adalah contoh arsitektur neural network yang sederhana. Kalau kalian lihat, di sini cuma ada 3 macam ya, input layer, hidden layer, sama output layer. Kalian akan belajar ini di semester 5 di kuliah pembelajaran mesin atau machine learning. Seperti kalian bisa duga di input layer ini, ada X1 dan sebagainya. Pada dasarnya dia adalah objek yang ingin kita kenali. Masih ingat, supervised learning adalah tujuannya melakukan pemetaan dari input ke output. Yang melakukan pemetaan siapa? Yang di sini nih, yang di tengah-tengah. Sederhananya seperti itu. Gimana caranya dari input yang sebanyak ini, tiba-tiba kita bisa kenali, oh dia adalah apel, dia adalah jeruk, dia adalah nanas, dia adalah mobil. Di output layer. Nah, disinilah dilakukan pemetaan. Seperti itu ya. Clue-nya adalah gampangannya. Gambar kita yang ganteng, cantik, kayak gitu, kayak gini, gambar gini, itu nggak dikenali sama komputer. Komputer nggak kenal kita cantik, nggak kenal kita ganteng. Kita hanya dikenali sebagai sekumpulan angka, kayak gini. Angka-angka yang nggak bermakna, seperti itu ya. Nah, jadi perbedaan deep learning dengan neural network, deep learning menggunakan backbone dari deep learning adalah neural network. Bedanya di deep learning, jaringan hidden layer-nya itu super duper banyak, jutaan layer. Seperti itu. Sehingga karena layernya banyak, maka deep learning ini mampu untuk mengolah, mampu untuk menemukan pola-pola objek dengan lebih baik lagi. Pola objek yang lebih kompleks dapat dia temukan. Itu ya. Si layer yang di tengahnya ini diperbanyak jutaan kali. Seperti itu. Nah, inspirasinya tentu saja dari neuron yang ada pada otak manusia. Tuh, lihatin gambar atas sama bawah. Mirip kan? Saya nggak akan deep down angka-angka yang di situ, tapi intinya artificial neural network yang menjadi basis dari deep learning itu niru neuron manusia. Tapi bedanya bagaimanapun manusia itu memang makhluk yang luar biasa yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, dan tidak akan ada yang bisa menyamai kehebatan otak manusia. Meskipun deep learning sekarang kalian sudah cukup untuk bikin kalian tercengang kemampuannya, tapi nggak akan ada yang bisa mengalahkan kemampuan otak manusia. Coba perhatikan bahwa lihat di kotak yang saya kotakin pertama ini, otak manusia memiliki sinaps 10 juta kali lebih banyak daripada artificial neural network. So, deep learning yang sekarang keren, ChatGPT, DALL-E, BART, itu masih kalah jauh dengan kemampuan manusia. Meskipun, oke, kita harus mengakui keunggulan dia karena dia sudah dalam tanda kutip membaca miliaran dokumen dibandingkan dengan kita gitu sebagai manusia ya. Jadi dia pinternya karena dia baca dalam tanda kutip diberikan asupan jutaan miliaran dokumen kayak gitu. Kemudian apa yang membedakan?
deep learning membutuhkan mesin yang super duper konsumsi powernya luar biasa. GPU-nya harus gede, itu mesinnya mahal tuh, miliaran harganya. Sementara mesinnya manusia, otak manusia cuma butuh nasi. Ya, butuh nasi lengkap dengan lauk pauk, cukup itu. Itu pun murah. Kita dikasih nasi, lauk, tahu tempe juga bisa kan. Tapi kalau deep learning, dia butuh mesin yang mahal, miliaran harganya. Kemudian otak kita, neuron kita nggak pernah berhenti belajar. Sementara kalau deep learning, artificial neural network-nya ketika sudah dilatih, maka dia berhenti untuk dites. Itulah bedanya. Jadi jangan kalah sama teknologi yang ada sekarang. Ini saya skip saja. Nanti kalian akan mengenal ini di kuliah machine learning. Ada fungsi aktivasi sigmoid tangan relu, kita skip saja. Nah, apa yang membuat si machine learning, deep learning atau sistem AI ini belajar? Kok ada kata learning di situ kan? Bagaimana dia bisa belajar? Nah, layaknya manusia, kapan manusia itu belajar? Ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa kan? Oh, saya nggak bisa konsep integral, saya nggak bisa konsep diferensial di kalkulus ya. Maka saya harus belajar. Itu kan ada gap. Saya nggak bisa, maka saya belajar. Nah, kalau di machine learning, deep learning, kita mengenal yang namanya sebagai loss function. Loss function ini dia akan menghitung dalam tanda kutip gap antara prediksi yang dihasilkan oleh sistem dengan yang seharusnya, dengan ground truth istilahnya. Ada gap di situ kan? Kalau ternyata gap-nya terlalu besar, maka tandanya sistemnya masih harus belajar. Loss function-nya, nanti kalian akan mengenal banyak sekali loss function untuk setiap jenis metode learning. Kayak gitu ya. Nah, berikutnya yang menarik adalah si mekanisme learning. Tadi loss function itu menghitung gap antara prediksi dengan yang seharusnya, antara prediksi dengan data aktual kan harus dibandingin. Ini benar nggak sih jeruk? Hasil prediksinya jeruk, benar nggak sih? Kayak gitu kan harus dihitung kan? Nah, paling bagus adalah ketika loss-nya itu kecil. Nah, masalahnya adalah ketika kita bikin sistem, kita belum tentu langsung bisa dapat hasil yang bagus kan, loss-nya kecil. Nah, kita harus dilakukan berulang kali, berkali-kali iterasi, ratusan, ribuan kali iterasi, atau yang disebut sebagai epoch, gitu ya. Mungkin pernah dengar istilah epoch. Itu gimana cara ngecilin loss-nya, itu kita harus melakukan update terhadap beberapa parameter inherent yang ada pada algoritma itu. Contoh, kalau di neural network, kita harus mengupdate weight, bobot, dan bias. Cara update-nya gimana? Itu melalui mekanisme backpropagation, melalui penghitungan nilai gradien. Udah mulai ribet di sini. Nanti kalian akan belajar ini di machine learning. Tapi intinya, itulah mekanisme yang ada, mekanisme sederhana. Karena saya nggak mau cerita lebih dalam lagi, mekanisme sederhana bagaimana proses learning itu terjadi. Saya akan mulai agak cepat di sini. Lalu kenapa sih harus deep learning? Perhatikan perbedaan dua buah skema ini, atas dan bawah, merah dan biru. Dan di bawahnya lagi ada grafik. Nah, kalau pakai mesin learning saja, maka kalian harus melakukan tahapan ekstraksi fitur dilanjutkan dengan klasifikasi. Sementara pada deep learning, ekstraksi fitur dan klasifikasi ini dijadikan satu tahapan. Jadi menghemat tahapan, tapi complicated-nya tetap aja gitu ya. Namun advantage yang diberikan oleh deep learning berdasarkan data penelitian yang sudah dikumpulkan, ternyata jika hanya menggunakan mesin learning yang biru ini datanya ditambah semakin banyak, tapi kinerjanya jadi stagnan, nggak naik-naik. Sementara kalau pakai deep learning, terbukti kinerjanya masih bisa terus meningkat. Itulah sebabnya kenapa orang pakai deep learning gitu ya. Jadi bukan karena keren-kerenan gitu, bukan, tapi memang ada yang ingin dicapai.
Yang ngapain kita bikin sistem tapi kinerjanya nggak bagus gitu kan. Nah, kalau kalian pengen tahu, tadi saya sudah sebut supervised learning, generative AI tadi di awal ya. Bagaimana apa dua hal yang dominan di AI sekarang, supervised learning sama generative AI. Supervised learning masuk ke dalam kategori diskriminatif deep learning. Kalau kita mau melakukan pengklasifikasian deep learning. Sementara yang generative AI masuk kategori generatif. Ini model learning-nya saja. Lihat di generatif AI seperti yang ada pada BART, ChatGPT, DALL-E gitu ya. Dia berusaha untuk memahami distribusi data dan bagaimana kemungkinan sebuah objek itu dibangun. Sementara kalau pada diskriminatif, dia berusaha mempelajari hubungan antara fitur dengan label. Diskriminasi, berusaha membedakan kan, diskriminatif. Jadi ini apple, jeruk, atau mobil kayak gitu. Sementara kalau generatif, dia berusaha untuk konstruk sesuatu. Gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Ini bedanya, generatif sama diskriminatif model. Kalau diskriminatif, kita diberikan sebuah gambar contohnya, maka kita akan berusaha mengklasifikasikan dia itu apa. Sementara kalau generatif, kita diberikan sebuah gambar, maka kita akan berusaha membuat konstruksi gambar yang lain yang mirip. Seperti itu bedanya. Ini super duper smart. Saya akan masuk ke generatif, karena tadi di awal saya sempat nunjukin DALL-E, BART, sama ChatGPT. Ini topik yang lagi ngetren sekarang. Meskipun ingat bahwa generatif AI ini dia backbone-nya adalah supervised learning juga ya, gitu ya. Nah, si generative AI pada dasarnya di sini nih yang paling bawah. Dia mempelajari pola pada data-data yang tidak terstruktur. Kayak gitu. Bedanya sama yang supervised, prediktif. Kalau yang prediktif, dia mempelajari pola. Ini agak-agak abstrak, Bu, gitu kan. Nah, bedanya Abah lihat. Di prediktif saya punya label. Ini adalah, kalau saya kasih gambar, saya kasih label sekalian. Ini adalah apel. Gambar ini adalah jeruk. Gambar ini adalah mobil. Kayak gitu. Sementara kalau di generative AI, enggak. Saya cuma kasih input, sistemnya akan berusaha untuk mempelajari distribusi data yang ada di situ. Gitu. Nah, saya skip yang ini. Nah, ini tentang generative AI. Nah, inputnya apa di generative AI? Bisa merupakan code, bisa data berlabel, ataupun data unlabel. Nanti kita tinggal pakai model, maksudnya foundation model ini yang ada di Garden, pre-train model, sudah dibikin oleh Google, Microsoft, Nvidia itu udah pada bikin model tuh. Kalian tinggal pakai, nanti kita bisa generate konten. Apakah teks, apakah code, apakah image, gitu ya. Apakah gambar. Nah, ini yang senang tuh mahasiswa sekarang ya, kalau bikin kode program tinggal nanya ChatGPT aja. Bikin program tuh kalau langsung keluar kodenya gitu kan. Nah, ini di sini. Oh, ternyata bisa kayak gitu karena memang foundation model di sini dia sudah dilatih dengan berbagai macam source code. Gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk dia pintar sendiri, enggak. Nah, jadi ini kesimpulan dari generative AI. Jadi generative AI adalah bagian dari AI yang bagian dari deep learning tentunya yang mampu untuk membuat konten baru berdasarkan apa yang sudah dia pelajari dari konten yang telah ada gitu. Contohnya tadi DALL-E, ChatGPT, BART gitu. Terus proses learning dari existing kontennya itu disebut sebagai training. Nah, hasilnya itu adalah model statistik. Kalau kalian masih mengeluhkan, kenapa kita harus belajar, ada kuliah statistika ya, ada kuliah teori peluang. Nah, coba ubah mindset itu karena itu dipakai di AI. Statistik teori peluang sangat dipakai di AI. Gitu ya. Saya lanjutin ke sini. Ketika diberikan sebuah prompt atau input tadi, contohnya prompt itu kalau kalian masukin sesuatu inputan di ChatGPT itu namanya prompt. Gitu. Nah, generative AI akan menggunakan model statistik yang sudah dibangun tadi untuk memprediksi respon berikutnya. Gitu.
gitu ya. Begitulah singkatnya. Kalau pengen tahu algoritma yang ada di dalamnya, nanti aja pas kuliah. Nah, ini saya agak cepat di sini. Contoh generatif AI, jika inputnya image, terus pengen outputnya teks, itu kalian bisa nyari lebih dalam lagi tentang image captioning, inputnya image, outputnya teks. Nah, itu bisa masuk ke visual question answering sama image search. Nanti saya tunjukin kayak apa contohnya. Saya tunjukin nanti di bawah ada. Kemudian kalau inputnya image, outputnya image, itu namanya super resolution sama image completion. Nama tasknya, nama pekerjaannya. Kalau outputnya video adalah animation. Bagaimana kalau inputnya teks dan outputnya adalah teks? Input teks, output teks, jadi translasi kan? Kayak Google Translate, kayak gitu. Summarization, question answering, grammar correction. Inputnya teks, outputnya image. Bisa juga kayak gitu. Yang ada itu DALL-E. Inputnya teks, outputnya image. Jadinya contohnya itu DALL-E. Image generation kan? Atau video generation. Dan seterusnya. Nah, habis ini saya tunjukin contoh-contoh contoh-contoh perkembangan per 2023. Udah sekeren apa, sudah sejauh apa, dan kalian bisa ambil yang mana? Kalian mau berkontribusi di mana? Gitu ya. Kalian mau ikut arus yang mana? Nah, ini beberapa kemajuan yang ada di AI, face recognition, image classification, speech recognition, text to speech, digital assistant, Siri, Bixby gitu, di self-driving car, medical diagnosis, dan sebagainya. Saya tunjukin satu persatu ya. Nah, ini berbagai perkembangan di computer vision, language, speech, dan reinforcement learning. Ini datanya saya ambil dari Human Centered Artificial Intelligence, HAI, punyanya Stanford, Artificial Intelligence Index, AI Index 2023. Ini adalah contoh image classification. Jadi diberikan sebuah gambar, contoh ini, container ship, nanti sistem akan nebak dia itu apa. Nah, dia akan ngasih beberapa tebakan, gitu kan, yang ada di sini itu, kayak kotak-kotak di sini, itu menunjukkan confidence score, skor kepercayaan. Yang paling tinggi, yang merah ini, yang pink ini. Di sini di container ship, dia berhasil nebak container ship. Gitu. Kemudian gambar ini leopard, dia berhasil nebak leopard. Nah, ada beberapa tebakan lain yang ternyata confidence score-nya rendah. Ini adalah contoh dari image classification. Dan sampai dengan 2022, top one akurasinya sudah 91%. Ini data terbaru ya, ini papernya. Nanti kok kalian lihat slide-nya, saya sertakan referensinya ada di sini. Ya, kalian bisa baca sendiri. Terus, kalau object detection ini dia berusaha untuk identifikasi dan lokalisasi. Bedanya sama image classification, kalau di object detection ini kita harus ngasih tahu di mana lokasi objeknya. Makanya disebutnya sebagai nggak cuma sekedar identify, tapi localize juga. Gitu ya di sini. Contohnya di sini ada cat, dog sama cat. Dan berikutnya face detection sama recognition. Seperti sudah bisa kalian tebak, di sini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi wajah atau seseorang. Jadi nggak cuma ini loh wajah. Kalau kita pakai kamera gitu, bisa memfoto di kamera di HP kalian, itu kan udah keren ya. Dia bisa identify mana wajah kan, ngasih kotak di situ kan. Itu namanya face detection. Kalau face recognition, dia kan berusaha recognize ini tuh siapa. Apakah ini Bu Emma, apakah ini Bu Fani, atau siapa. Gitu ya. Itu bedanya face detection sama face recognition. Jadi sampai dengan sekarang, sampai dengan 2022, itu udah keren banget. Error rate-nya udah kecil untuk face recognition. Datasetnya yang di sini nih. Kalian bisa nanti cari-cari, baca-baca lagi. Di situ. Terus berikutnya, apa lagi? Nah ini deepfake. Deepfake detection, tujuan aplikasinya ini adalah untuk membuat citra sintetis. Citra itu gambar ya, gambar, citra, video sintetis.
Seperti itu. Ini masih 70-an kinerjanya. Masih mungkin untuk dikembangkan lagi, jadi jangan khawatir. Kemudian human pose estimation ini berusaha untuk estimasi posisi dari manusia. Gitu. Ground truth-nya adalah Git itu ground truth. Ini nih, berbagai model, berbagai algoritma yang dipakai untuk mengestimasi posisi manusia. Ini sebenarnya dipakai untuk berbagai di dunia perfilman ya, di animasi gitu. Kita bisa bikin kayak gini nih. Semuanya kepakai. Oh ya, kalau saya sempat tadi lupa bilang, di setiap slide ini saya juga sempat memasukkan datasetnya. Ini yang terbaru, benchmark dataset. Di sini saya juga sudah taruh datasetnya. Kalian bisa utak-atik nanti di situ. Pengen tahu isi datasetnya apa gitu bisa ya. Terus semantic segmentation. Nah, bedanya ini maksudnya kenapa sih ada semantiknya? Karena yang dia segmen adalah per pixel. Per pixel. Dia per pixel diidentifikasi ke dalam kategori masuk kategori mana. Apakah masuk ke dalam kategori orang, atau kategori trotoar, atau kategori rambu, atau kategori sepeda, misalnya. Per pixel. Makanya disebut sebagai semantic segmentation. Tren segmentasi sekarang ke sini. Karena lebih fine grain, lebih halus gitu. Jadi nggak ada jagged apa ya, kotak-kotak efek tangga di hasil segmentasinya, jadi lebih halus. Nah, ini medical image segmentation, ini polip, gambar polip yang ada di usus kayak gitu. AI sudah banyak dipakai di sana juga. Nah, ini image generation. Ini gambar yang nggak ada orangnya di dunia ya. Ini hasil dari image generation. Gitu. Seperti yang ada di DALL-E. Itu kan juga generation kan? Nah, di sini. Algoritmanya di sini disebutin nggak ya? Enggak, cuma datasetnya aja. Kalau pengen tahu algoritmanya apa untuk bikin ini, coba lihat dataset di situ. Terus, nah ini yang menarik. Ini adalah contoh image generation yang dimiliki oleh OpenAI, DALL-E, Stable Diffusion, sama Midjourney. Google punya yang namanya Imagen. Imagen ini ya. Meta punya Make a Scene. Meta itu Facebook, punya juga di situ. Tapi yang di sini ditunjukkan dari DALL-E, Stable Diffusion, sama Midjourney. 3 buah sistem image generation di situ sama-sama diberikan prompt, buatlah gambar panda sedang bermain piano pada suatu sore yang hangat di Paris. Oh, hasilnya beda-beda semua. Yang paling bagus yang mana? Kalau saya sih milih Midjourney. Midjourney keren tuh. Panda bermain piano pada suatu sore yang hangat di Paris. Gitu. Keren ya. Bu Fani, waktu saya habis. Sedikit lagi. Ya Bu, 1 menit lagi. Oke. Ini tadi baru saya nunjukin motor vision, saya nunjukin bidang yang lain ya. Ini visual reasoning. Gimana caranya AI dapat memberikan reason ketika diberikan gambar sama data tekstual. Soalnya digambar pizza, terus ditanya how many slices of pizza are there? Is this a vegetarian pizza? Dia harus bisa jawab kayak gitu. Seru ya. Visual question answering challenge kayak gini. Terus ada visual common sense reasoning. Jadi sistem harus mampu menjawab pertanyaan yang diberikan. Diberikan sebuah gambar di sini kan. Nah, pertanyaannya adalah how did person 2 yang ini bisa mendapatkan uang yang ada di depannya gini. Ini kan pengemis sebenarnya ya. Nah, gimana caranya? Dia suruh jawab tuh. Terus activity recognition, bagaimana mengelompokkan activity. Nah, itu tadi yang computer vision. Nah, NLP, bagi kalian yang suka main-main di teks, kalau pengen tahu yang paling susah itu mesin translation. Bikin sistem penterjemah kayak Google Translate itu susah. Paling gampang itu spam detection, language detection di bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu lebih gampang. Semakin ke atas semakin susah. Gitu ya, coba lihat di sini. Sentiment analysis paling susah adalah mesin translation. Gitu. Nah, di sini perkembangan metodenya dulu pakai MLB, CNN, RN, sekarang pakainya attention. Attention ini transformer.
Dulu kalau pernah dengar word to fake glove gitu, udah mulai ditinggalkan, bukan ditinggalkan. Orang sekarang sudah fokusnya ke bird yang pakai transformer gitu ya. Nah, apa bedanya classical NLP dengan deep learning? Bedanya cuma di sini. Yang kotak kuning sama biru digantikan sama hijau, ini apa? Dense embedding biru sama yang hijau di sini. Gitu. Itu bedanya. Jadi nanti ikutin ya. Nah, kalau di NLP, ini saya skip aja. Ini saya tadi mau tunjukin, apa bedanya GPT-2, GPT-3 sama ChatGPT ketika diberikan pertanyaan tentang apa capaian utama dari Presiden Theodore Roosevelt. Nah, ternyata di ChatGPT jawabannya lebih proper, lebih bagus. Itu dibandingin yang GPT-2 maupun GPT-3. Ini menunjukkan bahwa sistemnya terus belajar gitu ya. Kalau kalian kasih data yang salah ya udah dadah. Gitu. Text summarization ini sistem yang berusaha untuk synthesize, ngambil resume dari suatu teks. Natural language inference itu nanti kalian bisa cari-cari tahu sendiri di sini ya. Sentiment analysis ini mahasiswa juga suka. Jadi ketika mendeteksi komen yang abusive di medsos itu bisa pakai sentiment analysis. Komennya positif atau negatif. Kalau yang negatif kalian hapus atau dikasih tanda flag kayak gitu ya. Multitask language understanding, machine translation yang tadi saya bilang ini paling susah. Saking susahnya sampai dengan 2022 Juli itu baru 54 service mesin translation yang tersedia. Itu pun kebanyakan komersial, artinya berbayar. Yang gratis sedikit sekali. Ini karena memang paling susah. Speech recognition, seperti bisa kalian tebak, bisa identifikasi spoken words dan mengkonversinya ke dalam teks. Ini datasetnya pakai Voxelab. Nah, reinforcement learning, saya tadi sudah tunjukin, mobil jalan sendiri, itu pakai reinforcement learning. Habis ini apa ya? Udah kayaknya. Terakhir, tadi bukan dibilang 1 menit, sama saya dipakai 5 menit. Challenge dari deep learning. Challenge dari deep learning. Ini adalah contoh gambar betapa susahnya untuk mengenali kucing, wajah manusia, sama objek yang lain. Kucing kayak gini, gimana caranya sistem bisa tahu dia kucing? Kucing di dalam selimut. Kucing di belakangnya ada kotak ubin hijau, hitam dan putih. Hampir mirip dengan warna dirinya. Susah ya. Terus memahami secara visual itu juga susah. Bagaimana orang bisa membedakan bahwa yang di depan, yang di dalam ini kan kaca ya, cermin. Itu adalah bayangan dan bukan orang yang sebenarnya. Sistem nggak tahu, komputer nggak tahu. Komputer akan tetap mengidentifikasi dia sebagai orang, bukan bayangan. Kayak gitu contoh. Terus ini adalah bagaimana ChatGPT gagal mengidentifikasi pertanyaan yang seharusnya tidak dia jawab. Tapi dia sudah perbaiki di tahun 2023. Tahun 2022 ada orang yang iseng minta saran untuk bikin bom ke ChatGPT, terus di 2023 dia nggak tahu kan ChatGPT itu nggak boleh, 2023 dia perbaiki. I'm sorry but I cannot provide information on how to construct illegal or dangerous weapon or devices. Nah dia udah perbaiki, dia udah pinter gitu ya. So itu adalah AI sampai dengan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf saya pakai waktu terlalu banyak. Referensi ada di slide. Cek-cek lagi ke situ, banyak banget resource yang bisa kalian manfaatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Emma. Teman-teman, kalau kalian tadi memperhatikan, itu apa yang disampaikan oleh Bu Emma itu kayak rangkuman berapa mata kuliah pilihan di IF, kemudian bisa menghasilkan kayaknya 100 judul tugas akhir ya, kalau serius untuk udah benar Bu, banyak banget. Saya juga banyak banget dapat info hari ini. Nah, kita masuk ke pertanyaan Bu. Berhubung yang bertanya banyak sekali, saya izin belum meresumekan, jadi saya baca dari atas. Atau Ibu mau saya bacakan, Ibu jawab, atau gimana Bu, biar cepat? Saya bacain aja Bu ya. Boleh. Nah, takutnya Bukan yang pilih. putus-putus. Ya, siap. Ini pertanyaannya teknis nih Bu ya.
Dari Halifatur Rauf, ingin bertanya terkait input layer pada deep learning. Apakah dalam layer input pada neural network memiliki batasan dimensi atau tidak, Bu? Apakah cuma 1 kali N atau bisa M kali N? Ini 1 kali angkatan N. beda, Bu, karena ini udah ngambil AI ini kayaknya, udah ngambil Oh, machine learning. iya. Eh 1 kali N1 di situ tuh artinya 1 objek. N itu artinya N fitur. Paling gampangnya kalau saya punya wajah, N itu adalah berarti N pertama adalah alis, N kedua adalah mata, N ketiga adalah hidung, dan seterusnya gitu ya. Tapi kan nggak seperti itu. Ini saya sederhanakan saja. Jadi eh, satu di situ itu ada 1 objek. Jadi kalau kalian punya 5 objek, ya 5 kali N. Jadi M kali N itu karena ada M objek, M-nya itu ada N fiturnya. Kenapa harus selalu M kali N? Karena semuanya kan bisa dikalkulasi secara paralel. Bagi yang belum tahu, komputasi, kalau kita ngomongin teknis pemrograman, itu bentuknya pakai matriks. M itu karena ada M objek, N itu N fiturnya. Kayak gitu. Semoga menjawab. Oke, kemudian ini ada yang bertanya, Bu. Saya sedang mengambil course deeplearning.ai. Apakah ada resource yang dapat menjadi tambahan untuk saya di masa depan sebagai seorang AI atau dan data analyst? Deep learning bagus di Coursera ya, banyak banget. Ikutin aja. Dia memang ada beberapa yang kan deep learning kan banyak banget ya. Sementara yang disajikan di Coursera itu kan memang untuk diselesaikan dalam 4 minggu gitu kan. Itu bagus untuk basis berpikir kalian. Sehingga nanti kalau kalian udah kuasa itu bisa dikembangkan ke hal yang lain. Kan saya ngambil juga ternyata. Saya ikut belajar juga di situ. Bagus, ambil aja di situ. Deeplearning.ai bagus. Semuanya bagus. Oke, kemudian Bu, ini ada yang bertanya, kalau AI dengan cyber security itu contohnya ada nggak, Bu, penggabungannya? Secara spesifik nama sistemnya saya nggak tahu, tapi by logic kayak misalnya AI ini udah masuk ke dunia perbankan, gitu ya. Baru-baru ini terjadi kasus BSI ya, Bank Syariah Indonesia yang gangguan. Nah, bagaimanapun ketika kita mau melakukan otomasi pada beberapa layanan yang ada perbankan, maka keamanannya harus diperkuat. Nah, cyber security bisa masuk ke situ sebenarnya, gitu. Meskipun sebenarnya kalau di cyber security kebanyakan fondasinya itu kan matematis ya, matematis, statistik, tapi bisa juga deh. Saya belum tahu nama sistemnya. Thank you, Saki. Oke, baik. Kemudian Bu, eh, tantangan tersulit kalau mau membangun sistem berbasiskan AI, Bu, pengalaman Ibu itu apa, Bu? Tantangan Eh, terbesar, supply data. Data berlabel itu bagaimanapun tadi kan buletan terbesar supervised learning-nya. Mau generative AI dia itu kan basisnya tetap di supervised learning. Karena kok generative AI nggak ada supervised learning, di mana supervised learning itu membutuhkan data berlabel, generative AI nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi menyediakan data. Labelisasi atau anotasi data itu paling susah. Cuman buat mahasiswa nggak perlu melakukan itu. Tadi di slide saya untuk setiap tas saya tunjukkan contoh dataset kan. Lihat aja di situ. Nah, dataset itu tuh udah dibikin sama orang-orang tuh. Susah payah bikinnya. Oke, Bu, ini beberapa pertanyaan mirip nih. Dampak negatif dari perkembangan teknologi AI. Mahasiswa bisa nyontek pakai ChatGPT. Ya, dampak negatif. Sebenarnya gini sih, kita nggak bisa, ya namanya teknologi itu kan tergantung kita yang pakai ya. Kita mau pakai untuk sesuatu yang bagus atau yang enggak gitu. ChatGPT kita bisa manfaatkan untuk hal yang positif juga. Dampak negatifnya, ya tadi orang nanya cara bikin bom ke ChatGPT dikasih aja sama dia gitu kan. Ya artinya sistem AI ini masih harus di diminta, masih harus belajar lagi supaya bisa membedakan mana hal yang baik mana yang buruk. AI itu kan nggak bisa membedain kita, manusia yang bisa membedakan itu. Oke, Bu. Terus ini, Bu, kan pertanyaannya saya ubah dikit ya, Bu. Apakah semua pekerjaan nanti akan tergantikan oleh AI atau mungkin apa sih pekerjaan yang nggak mungkin digantikan oleh AI?
dosen nggak mungkin tergantikan oleh AI, atau mungkin ada Coursera Bu bisa gantiin dosen. Iya betul, tapi ada beberapa aspek yang tidak bisa. Karena kalau mekanisme belajar kayak Coursera ataupun yang seterusnya, itu kan sangat bergantung pada kemampuan manusia, individunya gitu. Kalau dia memang bisa ngikutin gaya belajar kayak gitu ya bisa. Cuman masih mostly kita sebagai manusia masih lebih suka dapat feedback secara langsung pada saat belajar. Dosen, guru, tutor kayak gitu ya. Nah, tadi yang paling nggak bisa digantiin itu. Atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan pemikiran. Seperti engineer AI. Itu siapa yang gantiin? Nggak ada kan? Gitu. Kan ada yang bilang, ya nanti kan bisa digantiin sama robot. Profesor Andrew Ng, beliau sebagai orang yang lebih ahli dari saya, jauh lebih dari saya, mengatakan selama 30-50 tahun lagi kayaknya masih belum lah untuk kayak situ. Jadi aman. Pekerjaan yang membutuhkan pemikiran. Kalau pekerjaan yang membutuhkan fisik, hampir semua tergantikan ya, kayak petugas pintu tol, udah digantiin kan? Petugas parkir, pintu parkir itu udah digantiin. Jadi ya pinter-pinterlah belajar. Oke, kemudian Bu, ini udah ada yang belajar nih, ingin belajar machine learning, tapi langsung spesifik di image recognition, misalkan deteksi kanker. Itu ada nggak sih Bu buku yang spesifik to the point dari awal sampai akhir gitu? Buku computer vision, judulnya literally computer vision. Saya lupa namanya. Bukunya tebel banget. Image itu yang pertama, itu bukunya 2021. Saya kalau lupa namanya, sempat ingat. Judulnya literally computer vision. Terus satu lagi image processing and analysis. Judulnya. Saya lagi-lagi lupa nama pengarangnya. Bagus untuk dasar dari image processing. Kalau yang langsung ke medis, biasanya itu jadi studi kasus sih. Di situ ada contohnya juga. Oke, kemudian hmm, bagaimana konsep atau proses pengembangan keputusan pada mesin yang dapat belajar untuk berpikir yang berbeda? Mungkin bedanya mesin yang sudah ada mesin learningnya sama yang enggak, Bu. Kayaknya udah dijelasin di awal ya perbedaannya. Siapa Eh, yang nanya ini? ini Hikmawan. Oh, Perbedaannya apa sih pengambilan keputusan pada mesin yang dapat belajar untuk berpikir iya. gitu. Menarik ini pertanyaannya. Kalau rule yang bisa diterjemahkan ke dalam if else, ya kalian sudah tahu if else ya. If begini, then begini, else begini, then begitu gitu kan. Kalau masih bisa ditangani oleh if else saja, seberapapun banyaknya, maka bukan machine learning. Karena rule-nya bisa kita definisikan secara eksplisit. Tapi ketika sudah kompleks datanya dan kita nggak tahu rule apa atau pola apa yang bisa kita ambil dari data, nah sudah saatnya kita pakai machine learning. Gitu. Jadi kita nggak lagi mendefinisikan rule dalam bentuk if else. Kalau kita pakai rule itu kan di teknis memprogramnya pakai if else kan. If begini maka begini. Nah kita udah nggak bisa pakai gitu lagi. Sudah saatnya kita pakai machine learning. Jadi memang machine learning ini lahir ketika kita nggak bisa lagi secara eksplisit minta komputer untuk melakukan sesuatu, menerjemahkan rule yang kita inginkan secara eksplisit nggak bisa pakai machine learning saatnya. Kemudian Bu, karena AI dampaknya kelihatan ya banyak sekali. Gimana kalau ada yang menyalahgunakan Bu perkembangan AI itu sendiri? Banyak ya, salah satunya ya sekarang pun sudah deepfake yang tadi presiden Ukraina itu, terus digital art, lukisan itu di generate terus dijual jutaan dolar, itu juga sudah ada. Itu kan nggak tahu itu penyalahgunaan atau pemanfaatan AI. Cuma itu menimbulkan polemik untuk kasus yang digital art itu yang hasil generate dari AI, menimbulkan polemik di kalangan pekerja seni. Ya itulah sebabnya beberapa tahun terakhir mulai muncul kajian tentang etika AI
Gitu harus gimana? Gitu ya. Oke, terus Bu, bagaimana nih cara membuat model machine learning yang paling efisien? Membuat mesinnya trial error. Sekarang, kalau untuk sekarang cari tahu modal yang paling bagus langsung pakai. Jadi kalian nggak usah trial error. Trialnya cuma sekali. Misal untuk klasifikasi citra, image classification, modal yang paling bagus katanya ResNet. Cari pre-trainnya pakai itu. Gitu untuk data kalian. Itu trial sebenarnya. Tapi kan trial errornya nggak usah sekian kali, nggak usah banyak-banyak. Itu modal paling bagus kalian coba. Gitu. Jadi ya kalau frankly speaking, trial error uji coba itu pasti ada, pasti ada dalam deep learning. Cuma bedanya sama yang paham konsep dengan yang tidak paham konsep. Ketika kita tahu, oh si ResNet, tadi saya nyebut ResNet namanya ya, si ResNet ini terdiri arsitekturnya begini-begini, setiap layer ini fungsinya begini-begini, ada ukurannya sekian kali sekian, kalau saya gini akan jadi begini, itu akan sangat membantu pemahaman terhadap itu. Jadi ketika kita tuning, kita lakukan modifikasi gitu, kita tahu ini kita bisa menduga arahnya kemana, bukan brute force gitu ya. Oke, baik Bu. Ini kayaknya ini pertanyaan terakhir ya yang saya bacakan di sesi ini, Bu. Izin Bu, saya ingin bertanya dari Alif Wide Ardiansyah. Apakah Ibu tahu tentang batasan pada volume arsitektur untuk AI? Saya pernah mendengar diskusi oleh Adir Karpati yang berkata bahwa arsitektur komputer yang saat ini seperti emulator untuk AI yang tidak optimal. Apakah itu betul, Bu? Saya pernah ngikutin juga, cuma saya udah agak lupa. Apa yang membuat, mungkin sebagai penutup juga ya, apa yang membuat deep learning ini baru booming 10 tahun, 1 dekade terakhir, gitu ya. Padahal sebenarnya backbone dari deep learning ini sudah ada sejak tahun 80-an. Kalau kita ngomong CNN tahun 80-an sudah ada. Apa sih yang membuat begitu? Toh konsepnya sudah ada. Konsepnya sudah ada lama sekali. Tapi kenapa baru 10 tahun terakhir dia tiba-tiba booming? Itu sebenarnya ada kaitannya dengan perkembangan luar biasa pada network communication, jaringan infrastruktur network. Ada fiber optik yang bisa menghubungkan lebih banyak, bandwidth yang lewat lebih banyak, bandwidth yang lewat lebih besar gitu ya. Nah, ketika bandwidth dari jaringan komunikasi yang bisa lewat lebih besar, maka itu akan mendukung perkembangan internet kan. Nah, ketika internet semakin maju, semakin bagus, orang-orang jadi bisa bikin banyak aplikasi on top of it, di atas internet itu. Banyak aplikasi yang dibuat, aplikasi medsos misalnya salah satu di antaranya, orang bisa upload foto, upload teks, komen, segala macam, upload video di YouTube, itu kan data semakin berlimpah. Ketika data semakin berlimpah, maka si deep learning ini jadi punya engine. Karena deep learning ini makanannya itu kan data. Gitu. Maka konsep yang dulu seakan-akan mati suri jadi hidup lagi. Untuk mengolah data yang banyak, dibutuhkan mesin yang bagus, superkomputer gitu ya, GPU. Nah, makanya Nvidia dan perusahaan-perusahaan semacamnya itu kan berlomba-lomba bikin superkomputer kan dengan kemampuan GPU hardware yang luar biasa. Jadilah klop big data, GPU, superkomputer dan deep learning. Udah tuh. Jadi makanya perkembangannya sampai seperti ini. Tapi lagi-lagi karena superkomputer ini mahal, yang bisa bermain dengan bagus ya itu lagi Google, Facebook, Microsoft gitu ya. Kita ini yang nggak bisa meraih mesin yang mahal itu ya mainnya di level kecil-kecilan jadinya. Gitu Bu Fani. Ini ngetes nih si Alif ini kayaknya.
Baik Bu, terima kasih banyak materinya hari ini sangat, kalau menurut saya tuh daging semua, tapi daging yang harus di slice ya bagi teman-teman mahasiswa yang di semester 3 itu mungkin menarik banget kalau apalagi kalau bisa sampai join di lab-lab yang ada di Fakultas Informatika khususnya di bidang AI ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Bu Emma, saya haturkan atas materinya. Eh, Teman-teman, kita akan lanjut ke sesi penutupan kepada Bu Emma. Kami persilakan jika ingin melanjutkan kegiatan. Terima kasih Baik, banyak Ibu. Atur nuhun terima kasih pisan. banyak semuanya. Ya, Saya live ya. ya, makasih Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, tadi materi jujur itu materi yang menurut saya harus di-play ulang ya, itu eh, mungkin kakak kelas juga sangat haus akan materi tadi karena itu mengenerate banyak banget loh topik tugas akhir di sana yang bisa kalian coba dari sekarang. Bagi teman-teman yang non mahasiswa WGTIK, saya berikan di chat presensi ini khusus untuk mahasiswa non WGTIK ya. Silakan diisi formnya untuk bisa mendapatkan sertifikat e-sertifikat. Kepada teman-teman yang belum saya bisa bacakan pertanyaannya, jujur pertanyaan tuh bagus ya sampai bawah itu kalau bisa saya like semua gitu ya. Tapi tidak bisa saya bacakan, namun saya apresiasi sekali semua akan saya masukkan untuk mendapatkan tambahan poin. Sekali lagi terima kasih dan saya sangat mengapresiasi ke curiosity teman-teman ya. Terus teman-teman yang selalu open cam ya, tetap open cam. Terima kasih banyak. Semoga kegiatan ini efektif seperti itu akan berlanjut hingga akhir semester. Sebelum ditutup, saya tutup dulu. Kemudian saya akan buka sesi tanya jawab teknis mata kuliah. Jadi yang mau duluan mangga. Sekian, terima kasih perkuliahan Pekan 1 WGTK hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Teman-teman, bagi yang mau bertanya, mangga saya kasih waktu sekitar 5 menit. Kalau ada yang mau nanya teknis, ya boleh. Kalau yang lain boleh live, ya boleh live. Saya menunggu sampai ada yang nanya aja, kemudian nanti saya end meeting. Eh, Ya, boleh Mas Yoni. apakah presensi untuk Zoom biasanya di-share di Telegram atau di Zoom-nya, Bu? Presensi Zoom apa Mas? Ini mahasiswa apa? PGTIK atau Eh, bukan? ya, Oh, ada di TIK. LMS masing-masing. Kalau bagi yang belum masuk LMS tadi soalnya. Ada di Telegram. Link untuk presensinya. Langsung aja, jadi nanti double masuk. Nggak bisa double ya? Bentar ya, saya copy dulu. Berarti udah lewat ya, Bu? Yang pertama tadi udah ada. Bentar, yang kedua ya. Atau gini aja deh, nggak apa-apa. Yang pertama aja, nanti saya open all dulu ya, terutama yang memang belum sempat belum sempat mengisi. Baik. Ini kenapa pada belum join LMS terakhir-terakhir ya registrasinya? Oh enggak, Bu. Enggak ya? Udah kok. Soalnya banyaknya tuh 05 loh. Yang saya tuh cuma 1 orang. Izin teman-teman presensi yang bagi belum join LMS sudah saya open sampai jam 15 3 bentar ya 3:30. Mau naik, Bu? Ya boleh. Nah, itu kan presensi awal itu dia bilang kayak presensi, maksudnya dia presensi yang akhir itu maksudnya beda gimana ya, Bu? Oh, Dia harus gini beda maksudnya katanya. ya, maaf ya, mungkin karena saya dosen, jadi ada mahasiswa yang ngakalin. Jadi dia meng-capture di jam yang sama, di detik yang sama buat diupload di akhir. Gitu. Makanya saya minta full sampai kelihatan jamnya. Gitu. Mohon maaf Bu, saya izin bertanya. Boleh. Tadi saya bagian presensi awal saya kayak tidak tercantum jamnya, itu bagaimana ya Bu? Lupa tercantum Oh, jamnya. Tapi eh, materinya tertampil dan ada pembicaranya juga Bu. itu cukup sih sebenarnya itu yang penting kalau jamnya nggak kelihatan kan kelihatannya harusnya slide-nya berbeda. Nggak sama. Boleh, aman. Oke, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Izin bertanya, Bu. Boleh.
Tadi saya kan masukin presensi itu sempat telat, tapi udah berhasil submit tuh gimana ya, Bu? Itu nanti tergantung keputusan dosen. Yang pasti kita akan mengecek yang on time. Memang di LMS itu masih bisa menerima sampai kapanpun gitu ya. Paling ada notif aja telat. Nanti kita akan bahas di grup dosen eh, yang submit ke LMS ya. Kalau yang Google Form itu tadi udah di lock, tapi udah saya buka lagi. Ya, khusus yang belum bisa masuk LMS. Nanti kita iriskan datanya. Oh, Jadi berarti kalau habis ditanya, mudah-mudahan pertemuan pertama karena mungkin baru trial teman-teman kaget kita abaikan lah ya. Nanti iya, Bu, next soalnya meeting. nggak ngecek-ngecek lainnya sih, Bu, terlalu fokus ke materi tadi. Iya, jadi evaluasi juga tadi saya lagi seru-serunya saya juga terus tiba-tiba saya harus ngupdate gitu ya, harus ngecek. Nah, nanti kita coba Iya. evaluasi aja. Semoga nanti kita cari mekanisme yang tidak mengganggu teman-teman. Selama teman-teman bisa menunjukkan teman-teman bertanggung jawab, kami dosen juga nggak mau bikin ribet karena kita juga ribet sebenarnya ya, gitu. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu, udah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama. Enggak, yang lain ada lagi? Jadi Bu, jika untuk mahasiswa yang cuman submit di akhir gimana Bu? Karena tadi waktu mau submit yang awal saya sudah terlambat, jadi berpikir tidak bisa lagi, jadi saya tidak mengupload untuk yang awal. Ya, jadi ini mungkin pemaafan tahap pertama dan tahap terakhir ya teman-teman. Mohon nanti di next meeting sudah mulai dibiasakan untuk submit on time, fokus gitu ya, karena ini kan menggantikan lagi di kelas, jadi walaupun online mohon uh, aware gitu ya. Tapi tetap submit, walaupun yang pertama enggak, yang kedua ya udahlah nggak usah yang kedua, jangan gitu, tetap submit teman-teman ya. Semoga hati-hati dosennya lagi baik-baik gitu ya. Ada lagi? Bu, saya izin bertanya, Bu. Boleh. Jadi kan tadi tuh absenan presentasi akhir udah dibuka jam 3:10 ya. Tapi kayaknya pematerinya juga udah keluar tuh. Ini tampilan presentasi akhirnya kayak gini nggak apa-apa, Bu, SS-annya, Bu? Ya, selama ada wajah saya, boleh. Boleh, boleh. Saya pribadi, teman-teman, berharap sekali kuliah kita itu start on time, ya, sehingga kita selesai pun on time. Jam berapa? Karena ini 2 SKS, selesainya itu jam 3:10. Makanya pembicara udah saya akan stop jam segitu, sebelum segitu, ya. Kayaknya saya nggak teruskan walaupun pertanyaannya banyak, karena memang teman-teman nggak perlu terlalu lama kuliah ya, ntar nggak fokus. Ini khusus pekan pertama aja nih, saya lanjutkan untuk tanya jawab teknis. Kalau di chat Telegram mungkin belum terjawab. Enggak? Ada lagi? Bu, mau tanya Ibu, kebetulan LMS saya lagi ini apa 2 FA-nya bermasalah Bu, jadi saya nggak bisa akses LMS. Oh, yang Itu tadi gimana ya Bu nanya di aksesnya, Bu? Telegram ya? Iya, Bu. Berarti yang terakhir pun nggak bisa? Nggak bisa Bu, saya Oh semua ya 4 udah, full masih belum. pakai aja yang di form presensi awal. Silakan nanti kita coba iriskan. Bu, izin Bu. Yang di Ingin bertanya. form ya. Pakai raise hand aja Mas biar kelihatan siapa duluan ya. Fernando silahkan. Saya kan ini maaf sebelumnya ada kelas selanjutnya ya offline. Nah, Sok takut aja. nggak keburu. Nggak keburu apa Mas? Ini tuh udah boleh keluar. Udah dari tadi Mas. Udah dari tadi pas Ada kelas pembicaranya selanjutnya pergi. 15. Iya boleh silakan Oh, Mas silakan. Udah ya, takutnya masih belum. Enggak, pokoknya saya usahakan Makasih ya, berhenti Bu. 15:10. Betul. Ya, siap sama-sama. Mangga yang mau tanya selanjutnya Jafar. Waalaikumsalam. Berarti Bu untuk presensi awal sama akhir ini bagian awal tuh di bagian awal pembicara buka topik sama di bagian akhir pembicara tutup topik ya kayak bagian pertanyaan gitu. Suka-suka dosen. Sengaja dibikin random. Biar mahasiswanya aware ada nggak nih jangan nongkrong di awal terus pergi terus akhir muncul lagi gitu ya. Jadi random. Oh iya. Makasih Bu. Sama. Silakan Mas Hifzi. Permisi Bu, ingin bertanya, apakah kedengaran? Kedengaran. Ini berarti keseluruhan perkuliahannya ini full online ya Bu?
Betul sekali, semuanya full online, nanti ada sekitar 5 pertemuan asinkron. Jadi ada rekaman, teman-teman nonton kapanpun boleh, tapi ada juga yang bentuknya remedial. 2 pertemuan itu isinya proses remedial, asinkron juga. Betul sekali. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Tapi oh ya teman-teman mumpung di sini akan ada kegiatan yang on-site kita kolaborasi di mana pasti ada yang namanya kuota kan. Siapa yang berhasil hadir on-site maka tugasnya langsung 100. Kegiatan apa itu? Tunggu pengumuman terdekat ya. Sudah ada satu kegiatan, cuma kami hold dulu pengumumannya biar mahasiswa-mahasiswa yang memang ingin materinya masuk dulu, baru setelah itu teman-teman dari GTIK akan di-share. Jadi kalau hadir on-site, kalian nggak usah ngerjain kuis, langsung otomatis 100. Gitu. Jadi siapa cepat dia dapat. Mangga, ada lagi kayaknya. Kok nggak muncul ya? Muhammad R. Kalau Bu mau nanya, Bu, Bentar Mas, saya urut dulu ya. Muhammad Rafi, Mas ya? Bukan ya? Muhammad Rafi dulu ya, yang resen. Ya, Bu. Mas Muhammad Izin Rafi. bertanya, Bu. Di Boleh. absensi itu kan ada screen capture mencakup wajah saya, wajah pembicara, dan materi pembicara kan. Namun ketika saya munculkan wajah saya tuh, tampilan wajah pembicaranya tuh nggak muncul, Bu. Itu gimana ya, Bu? Bisa? Nggak tahu, Bu. Bisa? Saya bukan di laptop sih, Bu, Zoom-nya. Di HP ya? Di iPad, Bu. Oh, saya nggak punya iPad, jadi saya nggak tahu. Tapi nggak masalah sih. Yang penting ada slide-nya, Mas. Foto Oh, mukanya slide-nya nggak ada sih, apa-apa. Bu. Yang penting slide-nya ada. Jadi jangan muka Mas doang. Kalau muka Mas doang, mungkin Mas lagi nge-zoom sendiri kan nggak tahu. Oh iya, kalau slide Oke. sih ada, Bu. Oke, sip. Baik, Nggak lanjut, terima kasih, Bu. Bu. Sama Mbak Luna. Ini Mbak bener nggak ya? Maaf Ibu mau nanya, Ya, ini boleh. sebenarnya aku sama teman-teman tuh masih bingung. Ini tuh jadinya absennya itu tuh kayak absennya tuh di link yang sama atau gimana ya Bu? Ini, jadi teman-teman, absen itu sebenarnya di LMS, baik awal maupun akhir. Makanya teman-teman harus join LMS. Cuma karena lagi masa transisi registrasi, bahkan sampai minggu depan akan ada perubahan ya, karena ada PRS, otomatis bisa jadi ada yang belum join LMS, sehingga saya berikanlah bukan Google Form, link yang ada di grup. Link yang ada di chat itu form untuk mahasiswa non-WGTIK karena ini kegiatannya terbuka untuk umum. Jadi teman-teman kalau sudah absen di LMS, awal dan akhir, udah nggak usah ngisi apapun lagi. Tapi kalau ternyata belum join LMS, maka wajib mengisi yang form di grup chat WGTIK. Kalau teman-teman bukan mahasiswa WGTIK, maka ya silakan isi form yang ada di Google Form yang ada di form yang ada di chat Zoom gitu. Udah clear ya? Ini Bu, jadi ngisi formnya itu sekali atau 2 kali? Bedakan ngisi LMS atau form. Di LMS ada 2 assignment, presensi awal dan presensi akhir. Assignment bentuknya, bukan form. Yang di LMS soalnya nggak ada Bu. Kelas berapa? 08 Bu. WGTIK cuma ada 6. Sorry, maksudnya 05. Gabungan berapa? 05, nggak apa-apa. Sama 06 Bu. Mungkin belum dibuka sama ibu dosennya, jadi mungkin sekarang saran saya yang belum berhasil presensi di LMS walaupun udah join LMS, silakan isi form yang saya berikan di WGTIK, chat WGTIK. Minimal ada salah satu nama kalian di 3 macam link, 3 macam media submit lah ya. Untuk pekan pertama kita coba evaluasi lagi. Jadi isinya sekali atau 2 kali Bu? Karena formnya cuma sekali aja, mah nggak bisa ngisi 2 kali deh. Emang bisa ya ngisi 2 kali? Perasaan saya setting cuma sekali. Enggak Bu, itu aja saya mau nanya. Jadi sekali atau 2 kali ngisinya? Iya. Ini di sini saya nggak batasin. Kalau mau 2 boleh, mau 1 doang nggak apa-apa. Ini nggak dibatasi sih yang form. Berarti kalau sekali nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Sip. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Selanjutnya, Khalifatur Rauf. Bu, izin bertanya. Tadi kan waktu masih pertengahan kuliah itu sudah azan asyar ya Bu. Itu bagaimana kan mau ke masjid dan selesai dari masjid mungkin kuliahnya sudah selesai.
Karena tadi Ibu sempat menyinggung masalah kalau absen itu harus dua-duanya. Itu bagaimana jika misalnya saat kembali dari masjid itu harus hanya sempat mengisi satu atau bahkan yang karena terlambat jadi yang awal juga tidak dapat mengisi. Oke, terima kasih Mas Itu bagaimana masukannya. Nah, untuk keputusannya? yang Karena hari tadi ini, sebelum maaf saya potong biar cepet. Saya tangkap maksudnya Mas. Saya terima masukannya ya. Ya saya baru ingat juga mungkin teman-teman karena online jadi bisa cut asar. Saya dukung sholat asarnya. Nanti presensinya akan kita setting. Mungkin yang akhir bisa lebih panjang, gitu ya. Atau ya lebih panjang atau sebelum. Intinya kita usahakan sebelum asar atau kalaupun setelah asar di-share dipanjangin. Intinya kami tidak akan memberikan pola sama sekali agar teman-teman bisa fokus kuliah. Gitu. Untuk yang sekarang, insya Allah selama kalian submit walaupun cuma sekali, kita jadikan itu bukti kehadiran. Selama screen capture-nya benar ya. Oke, selanjutnya Mas Marcel. Mau nanya itu sih Bu, yang Ibu bilang yang ada kegiatan onsite itu maksudnya kita datang aja terus berarti kuisnya nggak ada. Gini, jadi Atau misalkan ada acara, dia bilang ada acara X, silakan daftar. Kalau kalian berhasil dapat kuota, nanti kami biasanya kerjasama di sana. Nanti ada saya di sana atau tim dosen di sana yang akan membuka presensi. Itu. Yang lain hybrid. Jadi yang lain karena nggak dapat onsite, dia nonton secara online. Kamu yang bisa hadir ke lokasi itu dapat free quiz ya 100 gitu. Ada juga yang sistemnya cepet-cepetan kuota. Jadi dia nggak buka pendaftaran, tapi langsung datang ke lokasi. Kalau itu ya tinggal good luck aja dapat masuk dan berhasil menuliskan presensi mereka atau enggak gitu. Begitu. Nanti akan Oke, Bu. diinfokan, insya Allah. Oke. Baik, dan itu nggak wajib onsite ya. Kalau kalian memang ya udah sih, gua mau online aja, mau bikin jawab kuis gitu ya silahkan, nggak wajib. Tapi kami sarankan ambil itu biar langsung 100 karena kuis kadang ada yang dapatnya cuma 5 skala 10 ya. Gitu. Kayak ada lagi Ralpi, kayak kenal ini saya. Baik, Silakan Mas. Waalaikumsalam. Punten, Bu. Ini kan buat mahasiswa yang bukan yang non WGTIK kan ngisi form. Ini apakah cuma begini aja? Kan saya pencet begini aja tuh gitu. Iya, ada pertanyaan yang itu apakah Anda mahasiswa WGTIK? Takutnya Terus ada langsung mahasiswa habis bukan nyasar. gitu. Iya, bukan. Terus next. Terus nggak ngisi apa-apa lagi ya? Uniformnya salah. Iya, nggak ada apa-apanya, Bu. Iya, salah. Nanti ini aja, Mas. Wah, ini bukan saya yang bikin formnya. Oke, bagi teman-teman mungkin yang bukan mahasiswa BGTIK, tolong tuliskan nama dan NIM di chat saat ini ya. Sampaikan bukan mahasiswa BGTIK. Saya chatnya lagi saya blok. Bentar. Kita di blok, Bu. Benar. Gimana nggak unblock teh? Dah, silakan dicoba. Terima kasih Mas Ralfi atas koreksinya. Nama sama NIM saja, Bu. Ya, nama NIM terus tuliskan bukan peserta, bukan mahasiswa WGTIK. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kok belum muncul ya, Ralfi, di saya tulisan datanya? Oh, ada. Oh, kayaknya pada ngisi yang di itu. Enggak deh. Oke, baik teman-teman. Oh, masih ada. Silakan Muhammad Tiroy Hidayat. Boleh. Ya, assalamualaikum ya Bu. Waalaikumsalam. Ya, ini tadi saya rencananya mau agak motong yang tadi nanya masalah absen. Jadi kelas gabungan 5 sama 6. Itu kalau yang saya kan sendiri gabungan 6. Itu ternyata bagian untuk absensi itu ada di paling bawah. Iya, betul. Nah, itu mungkin bisa ngasih saran nggak Bu? Oh Taruhnya iya, itu iya, mungkin sesuai dengan dikatasin ya. tipekan. Iya. Oh iya, Jadi boleh, maksudnya biar nggak boleh. nyari kayak orang itu nyarinya, oh pasti dia
di atas, tapi masih ketutup. Oh, belum dibuka. Padahal ada di Oh iya bawah. iya iya, oke oke siap. Tadi di Telegram udah saya sampaikan, silakan cek paling bawah. Tapi saya juga aware, oh kayaknya mahasiswa kirain masih di hidden. Jadi yang 01 udah saya up. Oke, terima kasih masukannya, Mas Tiroy. Oke, ada lagi? Selanjutnya Viola, Mbak Viola. Iya, Ibu, saya mau nanya. Ya. Buat yang kelas yang bentrok sama jadwal ini, waktu kegiatan onsite-nya, apakah itu bakal tetap bisa atau ada jadwal Mbak Viola tersendiri juga? udah join Telegram belum? Oh, udah, Ibu. Belum. Udah, kalau udah harusnya udah ada di grup. Saya sampaikan khusus yang bentrok IF berapa sama berapa gitu ya. Itu akan ada presensi khusus, nanti tinggal nunggu aja. Kita akan sampaikan mekanisme untuk yang bentrok itu setelah kami up si rekaman. Gitu. Jadi buktinya gitu. adalah menonton rekaman. Oke. Berarti yang jadwal onsite itu tetap beda ya Bu sama yang bisa onsite, maka kalau yang ada kuliah onsite mau kuliah lain yang bentrok silakan kuliah aja. Nanti WGTIK-nya nonton video rekaman dan mengerjakan tugas yang diberikan. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya, oh udah nggak ada lagi ya. Oke, baik. Sudah tidak ada yang bertanya, teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum permisi, Bu. Oh, boleh. Enggak, Mas Marcel. Cuman mau bilang aja itu di LMS ada yang sebagian ada kok presensinya. Iya, jadi gini ya teman-teman. Hari ini PJ-nya saya, jadi saya update di LMS saya, terus saya generate, saya kasih ke dosen-dosen di kelas lain. Nah, mungkin ada dosen yang lupa ngebuka atau sayanya terlalu mepet ngasih tahu. Jadi ini jadi bahan evaluasi juga. Nanti kita usahakan setiap LMS memiliki pola yang sama. Kadang suka lupa buka memang gitu. Ada yang ada buka, ada yang enggak gitu. Makanya itu fungsi men-tag di WGTIK tag dosennya gitu ya. Jadi kalau nanya misalkan, Bu kok nggak ada absensi di LMS saya, tag dosennya. Ya karena saya juga nggak bisa bukain kalau di kelas ibu yang lain gitu ya. Makasih Mas Marcel. Oh Mbak Aziza boleh, silakan Mbak Aziza. Boleh kasih saran? Boleh. Kalau misalnya presensinya dibuka, kalau di Zoom bisa nggak Bu? Soalnya putus Mbak. Oh, enggak. Nah, ada presensi mungkin bisa disampaikan di Zoom, Bu, presensinya sudah dibuka, soalnya ada orang yang terlalu fokus sama materinya sampai tidak buka Telegramnya, Bu. Oh, oke. Tadinya saya mau gitu, Mbak. Cuma takutnya kalian bertanyanya di Zoom juga, nanti Bu Emanya terganggu. Tapi next, saya akan coba umumkan sambil saya lock chatnya. Tadi saya baru kepikiran idenya gimana ya caranya saya umumkan. Saya kebayang pasti ada yang nanya tentang absen, padahal lagi ada pembicara. Gimana ya caranya? Akhirnya tadi saya nemu. Makasih masukannya, Mbak. Nanti akan saya infokan di Zoom, tapi message-nya saya lock. Sehingga jika ada yang terkendala, pertanyaannya taruh di Telegram. Gitu. Makasih, Mbak. Ada lagi? Oke. Mungkin kalau ada masukan-masukan lain yang terpikir di kemudian hari, boleh banget taruh di Telegram ya. Nanti biar kita evaluasi bersama. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.